beranilah bersuara. Oh. Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib. Oh, ini bukan aib. Oh, KDRT ini kasusnya bukan ini aib. korban berarti. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. Perselingkuhan? Pelecehan seksual bukan aib. Benar. Bapaknya. Karena itulah di dalam Islam, anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Oke. Sedangkan anak perempuan Milik itu bapaknya. milik bapaknya sampai dinikahkan. Benar. Oh. Maka ketika bapak itu nyalamin orang tuh, itu dia memberikan serah terima tuh. Otoritas kehadap. Oh. Iya. Iya, ijab kabul. Merinding Betul. gua. Bahkan dia memberikan seluruh otoritas plus. Karena bapak nggak boleh Pendidik. melihat anaknya telanjang. Oh iya benar. Sedangkan suami boleh lihat anaknya telanjang. Ya. Kewajiban dan haknya bapak dikasih kepada suami. Apa aja hak dan kewajibannya? Ngasih makan, Menafkahi ya. lalu kemudian ngasih rumah, ngasih tempat tinggal, ngasih baju, mendidik, menafkahi, Melindungi. melindungi. Termasuk diantaranya apa? Boleh mukul. Dalam Islam boleh mukul. Boleh mukul. Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Ini video bakal ditonton sepanjang masa kok. Wow. Karena kita punya topik membangun rumah tangga. Benar. Karena banyak yang sudah berumah tangga. Ya. Terus ke depan pasti orang mau membangun rumah tangga dong. Iya, Jadi ke betul. depan ini akan ditonton everlasting secara Islam. Luar biasa. Kita bantu. Dan Dan kenapa kita di sini yang sipit-sipit? Ada Ya juga maksud ya. apa? Kenapa gue ngasih itu sih? Young Lex bawa pacar baru kayaknya. Bukan dong. Dan ini Kebetulan- ciri-ciri orang introvert. Oh gitu. Iya, pakai bantal. Gini. Kalau begini nggak introvert. Oke. Ini artinya bukan mahram. Dan hari ini kita dapat kedatangan tamu. Iya. Ada Mbak Azizah ya. Iya. Jadi Mbak Azizah ini adalah mantan istri dari Kurnia Mega. Iya. Kok Felix tahu nggak Kurnia Mega? Aku tahu karena namanya sempat melambung ketika jadi kiper timnas. Tahu ya? Tahu. Tahu ya. Lu tahu nggak? Tahu lah. Ngikutin cerita. Era-era Piala Asia itu semua pasti nonton. Iya, betul. Kurnia Mega. Berarti Iya. salah satu pahlawan bangsa juga ya? Ya iya, Iya. itu namanya benar-benar Yang gede jelas banget pahlawan ya, itu. netizen. Betul. Pahlawan netizen. Iya, yang jelas betul. Nah sebelum kita mulai ya kok ya. Jadi ini aku nge-review dulu ya. Ternyata banyak yang kasih gift loh. Oh gitu. Banyak yang kasih gift. Ada yang kasih gift $70. Ada yang kasih gift. Wah, pokoknya ada yang kasih gift kayak Ya gitu. kasihlah kita gift. Ya. Boleh nggak sih kok sebenarnya kalau misalnya kita ada dikasih gift? Kalau orang ngasih sih ya kita memang nggak bisa nolak ya. Namanya juga gift. Kecuali kalau kita minta. Nah, Salah satu bentuk support ya? salah satu bentuk support dan justru kita apresiasi. Nah makanya kalau ada yang mau ngasih gift lagi ya kasih aja. Boleh. Boleh. Yang nggak paling masalah. simpel kasih like, komentar. Itu Iya. aja kita sudah senang banget ya. Iya, Kalau pengen lebih lagi kasih gift Share. boleh. Share dulu, share. Ya, betul. paling simpel, Simpel. gratis kayak Dan gitu. Pi. impactful. Yes. Nambah pahala juga ya. Nambah. Terus kasih gift. Multi Ya, level kasih pahala. Kalau perusahaan gede lihat kayak gini punya kasih sponsor. Oh iya itu benar. Itu ada yang bilang gini, ini harusnya perusahaan-perusahaan ini nunggu nih kalau tahu nih seperti apa nih isinya nih. Tuh, Iyalah, nunggu malu ngantri. kan? Iya. Dokter Richard aja kasih sponsor bikin acara. Masa kita yang muslim, kita yang ini nggak kasih sesuatu. Benar, itu dia tuh. Harusnya kemudian mereka tahu acara ini mendidik. Oke. Berlomba-lomba memberikan kebaikan. Kebaikan. Terima kasih Oke. Pak Ustadz Richard. Pak Kiai yang Lex. Kita akan membangun rumah tangga nih ya. Wih, luar biasa. Rumah Gimana? Karena- tangga lu kayak gimana? Aman-aman aja. Iya, Bergejolak. kalau gua tanya sama lu, mungkin beda dengan gua tanya sama istri lu. Iya. Mungkin kita perlu hadirkan Ibu Yong Lex ya, apa istrinya Yong Lex Lu kemarin. udah married berapa lama? Ini tahun kelima. Tahun kelima Dan ya? menurut dan gue sering ngobrol. Ada pas berantem gitu. iya. Gue Pasti ada ada. bandel-bandelnya juga. Mm-mm. Terus gue bilang, tapi yang gue sama lu nikah nih gak ada di kepala gue kepikiran cerai gitu. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Lu panggil apa istri Yang? Panggilnya yang. Istri Dulu gue panggil panggil- dia Jenab. Ah. Dia kan Betawi Sunda. Iya. Gue panggil Jenab. Sama Nah, pas Betawi ya. anak pertama gue namanya, ya udah nama panggilan sayang aku kamu aja Jenab. Dia panggil lu apa? Ya sekarang dia panggilnya Babe. Oh, babi. Gara-gara si Jiji manggilnya, anak gue manggilnya Babe. Oh, iya. Bebe. Jadi Disesuaikan ya. sesuaikan. Tapi bini lu muslim? Islam. Sholat nggak? Apa? Sholat nggak? Puasa? Sholat. Puasa. Terus lu ngapain awal coba? sama akhir aja dia biasanya. Pembuka open Oh, ya. ujung-ujung. Kayak sidang isbat ya ada ya. Gue sering cengin dia Betul. juga. Yang puasa kayak awal sama akhir doang nih bilang gitu.
Semuanya dimulai dari awal dan akhir. Betul. Nggak ada yang tahu habis dia nonton download ini, gila ya suami gue sekarang jadi kayak gini. Dia juga nonton tuh kemarin episode 2 langsung yang seru banget, episode 3 bahas apa gitu-gitu. Ada kepikiran mau datang nggak dia? Apa? Ada Boleh ntar kepikiran. kita datangin kali ya. Harusnya episode ini nih gue nggak tahu Banyak sih. ngeluh dia pasti. Ya itu dia tuh makanya. Harusnya episode ini benar. Tapi aku datangan bintang tamu dan Ya. ini lagi viral banget dan Ya. kita pengen tanya-tanya dulu Boleh kali boleh. ya. Kita Supaya tanya-tanya aku dulu juga ya. aku juga update ya karena aku nggak paham. Ini lagi viral banget dan aku nonton jujur ya, aku tuh terenyuh banget. Ya. Karena kan aku datengin Kurnia Mega nih waktu di podcastku Iya. dan dia datang pada waktu itu ya. Itu Tahun lalu kapan, ya? Dok? Tahun lalu. Tahun lalu. Dan itu sudah bermasalah ya? Sudah berpisah. Sudah pisah. Sudah Tapi pisah. belum cerai. Sudah cerai. Sudah cerai. Sudah. Tapi kamu masih temenin. Masih nemenin. Dan pada waktu itu kayak Kurnia Mega itu aku beli medalinya karena dia jual medali kan. Dia jual medali, aku kasih duit lah Kenapa kayak dia gitu. jual medali? Karena kayak Buat nggak kebutuhan. BU. Iya. Jadi Butuh daripada minta-minta, dia jual medali-medali dia kayak gitu satu-satu. Dan aku beli satu medali dia karena aku kan kasihan, kan nggak enak kasih Ya, duit aja kan. Betul. Dia kasih medali dan aku tuh ngerasa kayak plek dari ceritanya si ibu ini. Kita cerita dulu ya. Boleh, Ya, boleh, ya. boleh. Itu beneran mabuk-mabukan Mabuk tuh dari awal nikah. dari awal nikah. Iya. Dan baru tahu gitu loh. Maksudnya? Aku baru tahu pas nikah itu. Oh, waktu pacaran nggak tahu? Enggak, karena kan waktu pacaran sebentar dan jarang ketemu. Oh. Karena kan dia sibuk banget keluar Kok kota. mau Mbak? Ya udah Sebelum nikah. pertanyaan Bukan itu. kok mau nikah? Oh. Oke. Aku mau nikah karena sebelumnya kan aku punya anak angkat, ya kan, dari SMP. Jadi aku pengen bawa pas nikah dan dia terima itu. Gitu. Oh, cuma itu aja lah. Kak, tapi Alasan itu. kita harus tahu nih mabok-mabokan apa minum nih? Dia. Beda nih, ini beda. Gimana nih. ahlinya nih? Beda, Apa beda bedanya mabok-mabokan gimana, sama gimana? minum? Kalau minum, ya dia minum minuman keras alkohol. Ah. Ya minum, orang tahu takaran segala macam. Orang kalau mabok-mabokan berarti udah konotasinya mabuk rese tuh, jadi main tangan dan segala macam. Kayaknya dua-duanya deh, Kak. Wah, berarti Gitu, gimana tuh? offside berarti kalau gitu. Dia kiper nggak bisa. Kiper bisa offset ya? Nggak bisa. Kiper bisa Susah offset. juga nggak bisa offside lagi kipernya. Soalnya karena minum, Kiper nggak bisa offside. karena minum jadi temperamen. Iya. Oke. Gitu. Jadi rusuhnya tapi ke keluarga. Minumnya minum apa sih? Civas. Apa tuh? Iya pokoknya whisky. Namanya doang aku whisky, bacanya. whisky. Gitu. Tapi untuk soal minuman ya, ini banyak orang nggak tahu. Orang bilang, lu minum nih rusuh. Enggak, kalau minum itu dia lagi ngeluarin sifat aslinya sebenarnya. Gimana Iya. gimana? Orang kalau minum alkohol Oh, iya, sampai oke. mabok, Ah, ah. ya ada yang curhat bawaan, ada yang Iya. rusuh, ada yang marah. Benar. Orang Tapi kalau itu minum benar, tuh Pak ngeluarin Ustadz. sifat aslinya. Temanku cerita ada orang pesantren hafal Quran. Pas lagi mabuk baca Quran dia. Masya Ya berarti Allah. dia Ada ya? Iya, rese berarti dia kan? minumnya dia tuh yang mikir tuh dia mikir. Kalau gue Pak Dokter Pak Ustadz tebak gue kalau minum gitu Ah, gimana? main game lu. Enggak. Gue bener-bener Zen Master gue kalau minum. Oh kalau minum tuh tenang, lebih kalem, lebih soft. Serius, emang asli ternyata. Kayak Kung Fu Panda gitu kan. Iya, oh, Duncan Master dia. Iya. Kalau Dikasih pedang dia bisa buat jatuh, dia bisa apa? Tenang aja pokoknya kalau minum. Berarti ini yang offset ini mabok-mabokannya. Iya. Oke. Gitu. Gak nyangka Bang Kurnia. Tapi kan dia olahragawan kan? Iya, Kak, aku juga bingung. Tapi kan itu hampir tiap hari. Setiap hari? Hampir tiap hari. Setiap hari? Iya. Gitu. Oke. Terus selain minum apa lagi? KDRT ya sering. KDRT itu yang kayak gimana KDRT? KDRT itu pasti kalau misalkan aku larang dia untuk minum. Mm-mm. Gitu. Jadi Kamu larang ya? aku larang. Atau Awalnya kamu ikut? awalnya aku larang. Aku nggak minum. Awalnya kamu ikut. Pertanyaan Aku- macam apa ini? Aku Nggak, nggak. kadang-kadang kan kalau ada yang suaminya minum, dia lu ikut. bini lu ikut minum nggak? Gue tanya. Jarang. Gue juga minum jarang. Semut-mutnya aja. Oh iya iya. Oh iya. nggak tiap hari ya, Kak? Enggak. Buset minum tiap hari. Emang kita kalau- LC. LC itu apa? Lady Companion. Ya di karaoke-karaoke Pak Ustadz. Aku tuh nggak ngerti gini-gini serius. Iya. Apa Ustadz sosok polos ah? Gak suka. Ya Allah. Gak suka. Nggak jelas. Ustadz Serius sosok aku. polos. Kalau ada gadun mau minum, mau Gadun hambur-hambur, apa? Gitu, gadun gitu apa? aja. Ya Tuh gadun kan? itu ya Om-om. aneh-aneh om-om lah. Kalau dulu kan om hidung belang, sekarang gadun. Ya biasanya dia LC nemenin LC itu minum. bagi kepalaku apa? Apa? Lulusan dari Timur Tengah tuh LC. Oke, kita tes kosakata dulu untuk Ustadz Felix Show ya. Oke. Ani. Ibu-ibu. Anak-anak itu cewek simpenannya kok. Pak Ya Ustadz. Allah. Cewek peliharaan. Ini menambah perbendaharaan baru ya. Apa lagi Pak? Apa cabe-cabean? Jamet. Cabe-cabean. Aku tahu cabe-cabean cewek seksi.
Yang masih muda. Enggak, masih Nah, kecil. soalnya Pak Ya, Paus kecil. ini gue ngomong tuh belak-belakan aja. Iya. Sebelum kita lanjut Boleh. ceritanya kayak. Jadi Ani juga sekarang ada yang marketnya tuh syariah ada. Market syariah tuh gimana? Tapi Pak. ani-ani. Sumpah. Tapi ani-ani kan? Sebentar. Nggak, gue tuh mau buka apa yang di lapangan Nggak, aja ya. kita tuh mau ngebuka pintu batin ya Pak Ustadz kan. Iya. Jangan sampai. Karena kita ngomongin rumah tangga. Iya, Terus iya. kalau dalam Islam, ini ani-ani yang bermarket syariah juga ada. Memang gitu, nyetelnya pakai kerudung, pakai hijab. Aku baru Sumpah, nanya Pak Ustadz. perbedaannya apa? Beda-beda. Oh, kalau pakai kerudung dia Ani-ani dengan- itu dibagi Iya. lagi kelasnya. Ani-ani high class ada, Oke. ani-ani biasa ada, Baru belajar ada. ani-ani baru belajar kan. Nah, ani-ani syariah nah, juga ini ada. Pak Oke. Ustadz. Ini fenomena. diawali sumpah nggak dengan bohong. basmalah, diakhiri dengan hamdalah itu ya. Jadi memang market. Gimana nih? Ya dia pokoknya dia pakai hijab segala macam, cuman Iya. dia jualan gitu. Ah, iya, oke. Kita nggak perlu sebut nama, nanti off air kita kasih lihat dah nanti. Oke. Itu menarik. Sumpah ada Oke, gitu. Karena ini berhubungan sama membangun rumah tangga gitu. Horor nih ya. Horor banget. Ini Kurnia Mega ani-ani juga. Maksudnya Ada ani-ani juga. cabe-cabean, lebih ke cabe-cabean. Wah, capek. Selingkuh juga. Iyalah, selingkuh. Minum iya. Lengkap Kak, minum iya, KDRT iya, selingkuh iya. Ada orang barat bilang gini, Dok. Ada 3 setali 3 uang. Mm-mm. Sex, drugs, crime. Oke. Hmm. Oke. Ada Kayak 3. dekat ya memang ya. Ya, yang aku cerita kemarin itu loh, yang suruh Hmm. bunuh anak, Oh, atau yang minum itu, khamar, iya. atau dia berzina. Oh. Sex, Jadi, drugs, crime. jadi dua-duanya. Itu orang barat bilang gitu. Aku Tapi mau kasih satu input lagi boleh nggak? Apa? Sedikit. Jadi kalau menurut aku ya, cewek cowok tuh kita ngomongin bandel nih, Pak Iya. Ustadz, Pak Dokter bukan jahat. Bandel tuh cewek cowok cuma ada 4. Mm-mm. Kita nggak sebut minum karena minum sekarang udah masuk ke anak muda tuh jadi culture. Mm. Dia nggak masuk ke bandel. Narkoba, Mm-mm. judi, Judi. berantem atau bunuh orang, Heeh. sama main cewek. Ini bandel nih. Kalau Dulu empat- mau limo ya. apa? Dulu mau limo ya. Mau libur apa? Ya pokoknya inilah apa namanya, ada main cewek, ada bunuh, Nah, apa, pokoknya ini judi. empat kebandelan ini di cewek atau cowok tuh sama aja. Hmm. Jadi kalau udah bisa sembuh dari ini ya bagus. Cuman dari 4 biasanya deket ya. Nggak ada yang satu ya. enggak juga. Ada yang minimal satu. Pokoknya minimal satu deh. Kalau misalnya kalau udah sampai lebih dari satu, wah lu berarti udah lebih dari 2 berarti lu Udah udah bandel. udah main cewek, judi, bunuh orang atau narkoba itu komplit banget. Hmm. Nah, lanjut ke Tapi aku nggak percaya. Aku nggak percaya itu karena kan dia ini kan atlet kan sebenarnya Iya. kan. Dan juga kan nggak pernah kedengeran sampai detik sekarang. Iya, aku nutupin Dok. 9 tahun nikah itu aku tutupin. Sampai orang tua aja nggak tahu. Hmm. Orang tua Sampai- dia nggak tahu. Nggak tahu, orang tua aku nggak tahu. Kalau orang tua kamu nggak tahu. nggak tahu Dok. Sampai akhirnya papa mergokin sendiri pada saat itu. Mergokinnya apa itu? Lagi minum, biasanya kan dia minum sampai jam 3 pagi. Dari malam nih, sampai jam 3 pagi. Ini dia minum sampai jam 7 pagi. Oh. Gitu kan, kita tinggal di rumah papa nih. Ah, Gitu kan. Sampai jam 7 pagi, papa masuklah ke rumah tuh niatnya mau minjem mobil itu, mau ngambil kunci mobil. Lihatlah dia lagi minum-minum. Gitu. Lagi mabok. Iya, Oke. sama temennya. Di rumah ya? Dengan Di rumah teman-teman? aku. Teman-temannya pesepak bola juga? Enggak, teman biasa. Teman biasa. Habis dia mabok, biasanya dia ngapain? Tidur. Tidur. Jadi makanya dibilangnya mabok buat tidur kata dia. Oh, mabok untuk Oh, berarti tidur. udah level candu ya? Iya, dari 18 tahun, Kak. Buset. Oh, udah kenapa? Gue nggak segitu aja sih. Gue minum aja, maksudnya nggak yang Tiap hari. nggak tiap hari, nggak jadi kebutuhan. Sekali-sekali aja. Kalau rokok lagi iya mau. gitu kan, kalau rokok Iya. iya tuh. Minum sekali semutnya aja, maksudnya Sepengennya aja. sepengen suasananya. Itu berarti udah di level ini ya, alkoholik ya Pak Ustadz Ya, ya? kecanduan. Terus Candu mukulnya udah. kapan? Kalau aku nggak ngizinin minum, makanya maksudnya kan netizen bilang kok nggak dilarang sih minum. Bukan nggak dilarang, daripada aku babak Bonyol. belur Hmm. gitu. Dipukulinnya kayak gimana sih? Ya dicekek pernah, ditendang pernah, Mengerikan sekali ya. pernah. Dan anak nyaksiin itu. Nah, anak-anak Anak lihat. nyaksiin itu. Tapi aku berusaha untuk jangan benci bapaknya, gimana pun kan itu bapaknya. Aku kasih Tapi pengertian. anak-anaknya lihat. Lihat semuanya. Itu pas lagi mabuk atau enggak sih? Sebelum dong Dok, kan kalau nggak dikasih, Oh, kalau aku jadi kakak saya, kok suruh benci aja bapaknya. jangan loh. Supaya nggak jadi kayak dia gitu maksudnya. Iya jangan. Nggak bercanda. Tapi beneran dikit itu. Anaknya lihat juga. Anaknya juga digebukin juga. Anaknya juga korban. Jadi Anaknya cewek memang atau cowok sih? cewek semua Kak Oh, anaknya. cewek. Anaknya cewek. Cewek anak semua, cewek tiga-tiga. semua lagi. Yang bandel bapaknya emang kalau anak cewek itu. Pasti kan ada
Pasti ada Iya. trauma pasti. Iya. Gimana Pak Ustadz? Belum aku masih mengumpulkan Oh, informasi. Iya, masih jadi informasi ya? pada saat itu papa mergokin, salahnya dia tuh dia malah kabur ninggalin temennya. Gitu loh. Terus sama papa ditanya nih, minuman apa gitu kan. Dicium lah sama papa, temennya bilang jamu. Gitu. Papa kan nggak bisa dibohongin kan, ditendang tuh sama papa, diusir lah temennya. Ceritanya. Terus papa ke dia gitu, kamu nggak kasihan sama istri kamu lagi hamil besar, katanya gitu. Karena posisinya kalau setiap minum itu lebih sering aku sama anak-anak dikunciin dari luar. Jadi aku di dalam kamar sama anak-anak. Serius? Iya, Ini hamil anak keberapa nih? ketiga. Yang Anak tadi, masih- yang kecil. Sorry ya, Lagi matanya kan sakit. sudah nggak bisa ngelihat Iya, kan? Masih minum. iya. Nggak bisa Apa? lihat. Kenapa Lah kan nggak nggak bisa bisa ngeliat? ngeliat Kak. Kan Udah dari buta. 2017. Oh buta. Jadi gini ceritanya, beliau ini kan adalah kiper timnas nih. Iya. Kiper timnas jago kan. Heeh. Nah pada tahun 2017 itu pas lagi tanding tiba-tiba itu Selesai kayak ditutup tanding. tirai matanya. Terus ada penglihatan sampai sekarang tuh nggak bisa ngelihat sama sekali, cuma kayak satu matanya itu pun juga kelibat cahaya doang. 5% aja. 5% doang, nggak bisa ngelihat sama sekali. Makanya dia langsung pensiun dan beliau ini kayak kanan kiri nggak ada dana lah, nggak ada dana satupun kayak gitu kan. Makanya jual medali tadi. Ya, karena dari 2017 kan. Dari 2017. Pengobatan waktu itu. sana sini dan katanya disantet. Kata dia. Katanya disantet, berobat alternatif, Secara berobat medis kenapa sini. dia, Kak? Secara medis dari awal udah dikasih tahu Kak. Pertamanya pembengkakan syaraf. Akibat apa? Terkontaminasi alkohol katanya. jelas. Syaraf, bro. Oh bener ini bener Serius. kayak. Tapi yang bikin dia maksudnya yang Pantes. bikin dia berstatement diguna-guna karena ngerasa fisiknya tuh sehat, Dok. Jadi dia nggak percaya itu. Soalnya aku tambahin sedikit. Kalian tahu pemain skateboard yang di TikTok nggak? Ada pemain skateboard buta, bener kan? Iya dia juga cerita. Gara-gara matanya buta gara-gara alkohol. Oh, tapi fisiknya sehat. Sehat sampai Nah, sekarang dia masih main iya. skateboard. Karena bener. Homer. Dia ada glaukoma nggak sih? Nggak ada. Kalau glaukoma kan pasti dokter dari awal bilang. Karena kan ada ciri-cirinya katanya. Kalau ini terakhir itu sama dokter Pak Erik itu dibilangnya sudah tidak bisa berfungsi sarafnya. Iya. Karena kan dari 2017 dia masih minum mungkin Berarti ya sudah. aktif atlet tapi aktif minum juga. Iya, Waktu jadi atlet dia sudah minum, sudah sampai sorry sakit nggak bisa ngelihat, masih minum. masih minum. Mm-mm. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih mending. Ya kan nggak ada uang Kak, jadi lebih dikit. Soalnya gini, Emang Pak Dokter ada sakit. Iya. Pak Dokter soalnya di luar negeri juga atlet basket, NBA, pemain bola juga minum kalau off season. Ah, iya. Pas lagi kelar apa Tergantung namanya? Ada beberapa Ya, ada beberapa. Makanya kayak gini ya, aku Tapi ngomong bukan ya. jadi pecandu minum ya gitu. Makanya aku ngomong Minum kayak gini ya, sekali. kadang-kadang musuh diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Benar. Kadang-kadang tuh kayak misalnya aku tuh misalnya dengan semua kesuksesanku, udah bawa Athena Group dan lain sebagainya. Sebenarnya musuh terbesar diriku adalah diriku sendiri Benar. sebenarnya, bukan orang lain. Orang lain tuh susah banget ngancurin aku, tapi kalau aku ngancurin diriku sendiri itu Gampang. cepat banget. Ya. Bukan kadang-kadang kali Pak Dokter. Selalu. Tapi memang kayak gitu. Sampai kita mati musuh Iya. kita Iya, sendiri. kayak Selalu. pemain bola juga sama ya. Betul. Mereka itu kadang-kadang kan diiming-iming duit, Mm-mm. pindah, Klub. minuman, cewek kayak Iya. gitu punya kan, karena mereka tenar kan dia gitu Betul. kan. Musuhnya itu bukan orang lain, kadang-kadang diri kita sendiri. Benar. Biasa pemain Brazil gitu Pak Iya, Ustadz ya. bukan kadang-kadang semua. Betul. Makanya kayak Oh, Cristiano, iya bener, Iya. Adriano Naik, tiba-tiba naik, hancur. Ronaldinho main Iya. cewek. makanya kayak Cristiano Iya, Ronaldo bener. kan sampai sekarang kan nggak alkohol sama sekali, rokok, nggak nggak tato, Iya. ya kan? Karena Dia pengen donor menang darah. lawan diri dia sendiri. Iya. Wah, kita lihat Wayne Rooney kan sekarang kayak umurnya Iya. baru 38 udah tua gendut banget. banget kayak gitu kan. Iya. Musuhnya Ronaldo itu 40 masih masih wah, gagah. Artinya tuh kadang-kadang tuh jadi atlet itu musuh kita tuh diri kita sendiri. sering. Benar, benar. Sering Pak Ustadz. Pak Dokter sering. Iya, bukan sering, kayaknya semua deh. Semua bukan hanya atlet sih, tapi kan ini kan kadang-kadang kita juga harus tahu diri juga kan. Iya. Kita kan juga andalan kan. Masa atlet minum? Tapi penyebab kecanduannya apa Kak Aziza? Pengen tahu deh. Kan Kata- 18 tahun. Dari Bro. 18 tahun katanya pas bapaknya meninggal, gitu sih bilangnya. Oke. Jadi sering Lampiasan. minum Pak Ustadz. Jadi salah satunya duit yang kukasih juga salah satunya untuk beli minuman juga dong. Iya pasti. Udah pasti lah. Pastilah dong. Kalau orang candu tuh gitu Pak Gimana? Dokter. Jangan ketawa kali. Mau tarik balik. Mau tarik balik. Ya kan aku ikut bersalah dengan Iya, istri ya. benar. Berarti kan Benar. aku salah satu memberikan Kontributor. sumber. Enggak lah Kak, kalau Kalau nggak ngasih tahu kebaikan kan enggak ada salah. Kalau ngasih kebaikan enggak ada salah. Even itu buat apapun, Kakak kan niatnya baik. Gitu. Kecuali sekarang nih. Udah tahu kan? Iya, iya. bener Kalau kan? kalau masih bantu kelewatan. Iya, nggak boleh. Karena udah pasti buat beli minum. Itu udah buta loh masih minum nggak habis pikir. Masih minum Iya, Kan itu tadi dia cerita. makanya diusir papa. dan masih mukul. Iya, itu Malah lebih banyak mukul yang enggak. lebih sering karena kan stres dia kan karena sakit itu. Dia nggak mikir mau bisa ditinggal siapa yang ngurus dia. Karena dia tahu Kak, aku tuh nggak ada pikiran cerai tadinya.
Gak ada aku pikiran cerai. Kenapa aku sampai akhirnya memutuskan perceraian? Tadinya pegangan aku di hidup aku ada 3. Diri aku, anak aku, sama papa. Tapi kan ini udah kena nih, aku kena, anak kena. Ketika papa yang Kena udah juga. mergokin sendiri, aku pegangannya udah gak ada. Gitu. Ya melo lagi deh. Capek banget. Iya. Jangan nangis. Tapi cowok-cowok red flags itu di dalam perbandelan dunia cowok tuh ada kode etiknya juga Pak Ustadz. Ya. Kode etik yang jangan pernah dilanggar gitu. Apa aja itu bro? Jangan Main ganggu tangan. cewek. Main tangan. Iya, betul. Gue paling benci sih. Kalau Sanji, di bro, tongkrongan gue udah, maksudnya udah pasti terjadi itu terjadi. Kita lagi nongkrong nih minum misalnya, terus dia main tangan, cowok itu habis kita gebugin pasti. Iya, pasti. Itu Pasti. kode etik cowok, bukan Kode etik itu tongkrongan. Pak dokter. Sampai main tangan, apalagi anak juga sempat kena. Yang Kalau paling kita- parah Aziza. Di aku apa di anak? Iya, dua-duanya deh. Di kamu apa di anak apa? Kalau di aku ya udah pasti pas lagi hamil anak kedua aku sempet dicekek dan dipukul Buset. belakangnya. Lagi hamil ya itu. Itu dari KDRT dulu, bukan hal yang lain, masih Kok bisa banyak bertahan hal. sih? Dirimu goblok apa gimana sih Kak Aziza? Kayaknya beda tipis tuh antara gue. Kemarin udah kita bahas ya emang. Kalau udah lagi Enggak, hamil makanya dicekek tuh. Kak, aku baru tahu pas cerai itu aku dikasih tahu papa itu bukan nutup aib suami baik, bener nggak Pak Ustadz? Iya, nanti aku bahas. Iya. Nanti. Ya kita lagi membongkar. Kita 1 jam nggak Aziza aja nggak ada Pak Ustadz hari ini Pak. Karena main blowing loh. Main bowling ya. Nah kalau anak itu terparahnya terakhir itu yang anak pertama disentil bola matanya dari deket. Buset. Itu karena nggak dipanggil 2 kali pas Lu ya. Iya, Bang. Agak susah. Sipit. Ada pelindung. Enak kalau sipit katain sipit ya. Tapi disentil bola mata tuh. kita kecolok aja sakit ya Kak. Gila disentil, Cok. Itu anak kedua. Tapi dia tahu dari mana dia bola mata ya kan dia nggak bisa ngeliat. Dia bisa ngelihat dong kalau dari dekat kan masih di ujung kan yang 5% itu masih lihat kalau dari dekat. Oh, kayak Jadi dia nyamperin dulu baru dia ituin, sentil Gila ya. gitu. Lu Aku rusak ada ya. fotonya itu. Apanya? Merah. Berdarah, luka. Fotonya merah banget dan itu lagi posisi nangis dan dia masih dimaki-maki di depannya gitu. Hah? Gimana? Masih dimaki-maki sama Ega di depannya. Gitu. Kenapa dia marah kenapa? Ya karena dipanggil nggak dengar. Oh karena dipanggil nggak dengar. Gitu. Segitu temperamentalnya. Dan itu nggak mabuk kan? Nggak mabuk. Sebelum Habis mabuk. makan, iya. Habis makan. Tapi katanya memang kalau sudah kecanduan alkohol, ya Ya. itu temperamennya itu. Selain itu juga, sorry ya, aku bukan mau mengingat ya lagi ya. Selingkuh juga. Selingkuh mah udah hatam. Kalau udah hatam 30 ya? Lebih kayaknya. 30. Serius? Iya. Kayak gimana selingkuhnya? Selingkuh aku mergokin 5 HP yang berbeda, ditaruh di tempat. Aku punya 5 HP. Iya, itu di belakang aku ya, Kak. Itu udah TSM sih. Itu waktu masih aktif. Masih aktif. Terstruktur, sistematis Masih aktif, dan Kak. masif. Aduh. Lo kalau misalnya orang selingkuh HP-nya 1, 2, ini 5 Pak Ustadz. 5. Gila. Ibu bisa lihat tulisan di bajunya? Itu. Ada. Berarti Kakak masih kalah gitu. Apa? Wah, Anda jauh. levelnya dari mana itu? Kalau saya masih rookie, ATT ya? dia udah pro banget ini. sampai 5, bro. Iya, 5. 5 itu ditaruh Taruhin admin. Ditaruh di mana? di teman yang berbeda dan ada yang satu di mes. Nah, temennya ini nggak Ini masih jadi olahragawan nih ya? masih, kan masih di mes. Oke. Gila. Temennya nggak tega sama aku. Heeh. Hubunginlah aku di belakang dia gitu. Mau ngasih tahu gitu kalau ada HP dia gini. Aku mintalah di belakang dia nih ceritanya. Pas lagi latihan itu. Terus aku lihat ya isinya foto vulgar semua. Foto papap cabe-cabean. Iya, Pak. Ya, Sorry. sama satu lagi. Apa satu lagi? Ya itulah Bawahnya. pokoknya. Serius? Iya. Terlalu ini. Siapa nih, aja yang Apa siapa? tumit? Satu lagi tumit ya? ujung kaki. Iya, tumit. Iya, Chat. gitu, Dok. Kalau chat mah sering. Kalau chat malah Yang foto tadi apa itu? Yang balesin Bentuknya? kakak. Papa. Udah sampai situ. jadi Saking bodohnya Kak Aziza nih. Udah Jadi sampai pernah kakak loh Kak, balesin. pernah ada satu cewek tuh ngaku dia gitu kan. Kalau aku pernah diajak aneh-aneh nih gitu. Sampai dia mau jemput dari Malang ke Tulung Agung gitu kan. Itu aku yang minta maaf loh Kak sama perempuan itu. Waduh. Karena perempuannya jelek Kak, kalau aku maki-maki malu aku. Oh benar. Bener nggak? Benar Kalau juga perempuannya sih. cantik aku maki-maki. Benar, Tapi benar, kalau benar. jelek aku malu. Iya benar. Kok kalah Jangan lu lah sama gue gitu? Iya. Masuk akal ini. Iya benar. Jadi aku minta maaf sumpah Kak, aku minta maafnya Thanks kesalahan. juga ya? Iya, masih harga diri dikit lah Benar, gitu. benar, Walaupun benar, di benar. belakang aku diketawain ya nggak apa-apa. Benar. Gitu. Siapa aja? Banyak Kak, cabe-cabean yang paling banyak sih. Sama presenter bola ada. Ada presenter bola ada, juga. Ada.
TV. Ada. Pak dokter semangat banget kalau gini-gini nih emang nih dia nih. Mau nyari referensi. Iya. Jiwa Enggak, gibahnya itu mulai. ekspresi kaget bukan semangat. Oh, bukan. TV. Ada. Dapat papnya juga. Ada. Dapat papnya juga. Ada. Yang lain minta pagi lagi. Aduh. Ada, Dok. Rusak. 5 handphone kayak gitu semua. Iya, isinya semua itu. Tapi itu minta, jangan-jangan cuma minta pap aja, nggak ketemu, nggak selingkuh. Ya aku nggak tahu deh, Dok, kalau itu, Dok. Gitu kayak gitu aja udah kenyang aku gitu. Oh itu aja sudah. Iya, terus ada yang sebentar ya aku masih haid. Logikanya ngapain sih, Dok? Kalau Iya. kata-kata itu Main kalau nggak. catur. Nah, gitu. Udah gak mau nolak halus itu kan berarti kan. Gitu. Terus kamu nggak marah? Kayak udah kenyang, Dok. Ketahuan itu kamu marah nggak? Kamu kasih tahu nggak? Sempet marah ya, aku hancurin HP-nya segala macem. Terus apa gitu. kata dia? Ya udah maaf, ntar balik lagi gitu. Tapi dia responnya minta maaf. Gitu. Iyalah, pastilah. Bukan malah mau apa ya lo? Pokoknya Enggak. gitu. Enggak ya. Enggak, karena Tapi posisi salah. tadi pas di episode ini begitu Kak Aziza gitu terus ngumbar aku lihat pertanyaan itu tadi aku pengen sangat-sangat menyerang Kak Aziza loh. Apa? Nyerang. Menyerang karena Kenapa tuh? ngumbar. Cuman dengan kalau tahu ceritanya kayak gini bagus berarti lu umbar aja semuanya. Mengumbar aib. Nah iya, aku Jadi terlalu parah Pak. aku mau Ustadz. nanya Ini juga harus sih, Mas. diumbar berarti kalau ini. Ini masuk mengumbar aib nggak? Ya, aku kasih tau dulu ya. Ini Nah, dulu mulai masuk Pak Ustadz ya. Lanjut. ya, saya fokus dulu, saya fokus Tadi dulu. pisau bedahku tuh banyak. Iya. Dan makanya ini dengan- masalah dengan terlalu dulu. kompleks sih. Cuma aku coba selesai satu-satu ya, mulai dari aib dulu ya. Pertama, konsep dalam rumah tangga itu adalah di dalam Al-Quran, perempuan itu adalah bajunya laki-laki dan laki-laki adalah bajunya perempuan. Ya baju kayak gimana sih? Nah baju kan gue pakai baju ini nempel di kulit gue dong. Iya. Nah kalau seandainya baju itu berarti dia saling melindungi. Benar. Dia nggak boleh memperlihatkan aurat di dalam keluarga keluar ataupun aurat yang di luar bisa masuk ke dalam, Iya. gitu kan ya. Itu adalah gampangnya baju dia pelindung. Laki-laki ngelindungin perempuannya, perempuan ngelindungin laki-lakinya. Itu idealnya. Bahwasanya pernikahan tuh kayak sebuah baju laki-laki dan perempuan. Nah, tinggal pertanyaannya aibnya itu apa yang dimaksud dengan aib? Aib adalah segala sesuatu yang di dalam keluarga yang memang mereka itu ngelihat bahwasanya ini kalau diumbar keluar hanya akan jadi masalah yang baru. Iya. Orang bilang gini. Orang bilang aib atau rahasia itu kayak tawanan. Dan tawanan itu selama dia masih di penjara itu nggak berbahaya. Oke. Kalau lu lepas dia di penjara, Bagusan kalau gitu. berarti lu akan jadi masalah sendiri, itu aib. Nah, tinggal pertanyaannya yang dialami oleh Mbak ini adalah aib atau bukan. Makanya aku sering bilang ya, ini kasus akhir-akhir ini banyak sekali soalan pertama tentang masalah pelecehan seksual, yang kedua tentang KDRT. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita datang ke kita. Karena laki-laki bajigur ini nggak ngomong 1-2 orang ya, tapi sekarang nih rata-rata laki-laki bajigur semua loh bro, nggak ada kode sama sekali, nggak ada etik sama sekali. Jadi jantan sama sekali nggak. Jadi ibaratnya gini, kenapa sih kalau di penjara itu orang-orang yang kayak gini ya, model-model, misalnya contoh dia memerkosa orang misalnya, atau memerkosa anak sendiri dan segala, ini baru terakhir ini ada dok. Iya. Ada kakek memerkosa anak sendiri, itu kalau masuk penjara itu mati tuh. Emang itu yang paling target digebukin sama dimatiin duluan itu tuh. Betul. Kalau di penjara. Kenapa? Kalau baru masuk. Karena masih ada kode etik kan. Iya. Nah, maka berkaitan dengan KDRT dan berkaitan dengan pelecehan seksual ini yang diceritain banyak kepada kita bilang beranilah bersuara. Oh. Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib. Oh ini bukan aib. Oh, KDRT ini kasus bukan ini aib. korban berarti. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. Perselingkuhan? Pelecehan seksual bukan aib. Perselingkuhan. Perselingkuhan nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang masih bisa diselamatkan kita nggak buka dulu. Tapi kalau memang ini adalah sudah menjadi sebuah habits kayak tadi udah khatam 30 juz misalnya, itu kan ya semuanya udah lengkap, berbagai macam udah lengkap, nah itu harus dibuka. Oh, jadi kalau misalnya perselingkuhan terus mau tobat, mau memperbaikin diri, Ya, itu aib. itu aib. Contoh misalnya ya, aib itu contoh misalnya begini, sebelum pernikahan ya, kan kita kan biasa kan khitbah, nanti kita akan bahas dalam yang lain. Tapi aku kasih contoh aja. Contoh misalnya ada perempuan ini dia sudah nggak virgin misalnya. Nah maka laki-laki ini tahu dan dia terima, maka dia nggak usah buka aib itu, karena itu adalah aib. Oke. Contoh misalnya dia mergokin suaminya nonton video porno, Oke. itu aib. Aib. Itu nggak usah oke. dibuka. Karena itu adalah aib ini lebih kepada rahasia keluarga yang memang kalau kita buka itu justru jadi masalah besar, bukan nyelesain. Tapi kalau yang namanya kriminal seperti KDRT, pelecehan seksual, karena gini, narkoba. Karena laki-laki bajigur ini memanfaatkan psikologi perempuan. Perempuan tuh takut kalau seandainya dia sudah dilecehkan, dia sudah kemudian di KDRT, perempuan tuh takut untuk ngomong. Contoh kayak gini ya, lihat ya. Ini kan psikologinya ya. Mohon maaf nih, banyak banget kejadian, entah itu di sekolah, entah itu di transportasi umum dan segala macam, ada laki-laki tiba-tiba megang perempuan. Benar. Coba bayangin, ketika perempuan ini ngomong,
dia kan yang mikirin diri dia sendiri. Gue yang malu dong. Iya. Karena gue yang dipegang-pegang, gue merasa udah gak suci lagi. Nah bayangin aja laki-laki aja di pengamal laki-laki aja rasanya kita kayak Geli, udah bukan geli lagi, kita merasa kayak kotor gitu Bener, maksudnya. kayak Apalagi hina. perempuan kayak hina. Nah ini makanya ini yang harus kita urge kepada semua orang. Kalau kamu merasakan ada pelecehan seksual, kalau kamu merasa ada KDRT, jangan diem. Ini harus ngomong. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan suatu hal yang bersifat kriminal. Itu udah pidana itu. Betul, yang nanti Memperbolehkan akan orang. membahayakan badan. Iya. Nah, maka kalau yang kayak gini-gini, apakah aib atau bukan? Jawabannya bukan. Oh, Karena ini itu dia sudah nih. masuk KDRT tadi kan. Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Apa tadi Pak Ustadz? Ada KDRT sama satu lagi apa? KDRT pelecehan Pelecehan seksual. seksual. Oh, 2 itu bukan aib berarti ya? Bukan aib. Ini Perselingkuhan salah tergantung. satunya. Kalau Perselingkuhan misalnya bisa tergantung. diselamatkan, Bisa ada berubah. pertobatan, Iya. oke aib Iya. ya. Kalau tidak ada pertobatan, Kalau habit maka itu berarti- bukan lagi Contohnya, ini Aib. siapa Dokter Aib. Richard misalnya? Wah ini, ya nih, kenapa kok kamu bilang ini ada sesuatu yang kayak pacaran-pacaran nih? Ya kebetulan ini ada Song Hye Kyo misalnya gitu kan ya. Nah terus istrinya Dokter Richard bilang, saya nggak suka. Tolong jangan ulangi ya. Ya udah saya minta maaf, saya khilaf misalnya. Udah Saya cukup sampai itu situ aib. aja. Udah cukup, itu aib. kalau selingkuh beneran, Kalau selingkuh beneran tadi juga kita lihat juga kasusnya. kepergok nih beneran di Kepergok kamar beneran. nih. Nah, Kebijakan rumah tangga masing-masing itu. betul, itu kebijakan rumah tangga masing-masing. Tapi secara hukum, kalau itu dilaporkan, hukum tetap kena dong. Tetap ada. Ya, itu kan dalam kasus apapun ya. Namanya niatan kita untuk memperbaiki orang itu tidak bersambung atau tidak berhubungan dengan bagaimana hukum melihat itu. Oke, berarti itu bukan aib juga Iya, berarti. betul. Itu Tergantung bukan- kita mau memaafkan atau Ya, enggak, kasih betul, toleransi atau betul, enggak. kasih toleransi atau tidak. Tapi kalau sudah masuk pada fisik ya, khususnya Udah jelas masalah ya? tadi ya, darurat tadi ya. Darurat itu kan mencederai fisik. Benar. Itu harus diomongin. Kok kalau secara Islam kan kita harus ngomongin, ngomong kemana? Ngomong kepada orang yang berwenang. Ngomong pada orang berwenang. Siapa orang berwenang? Satu, Podcast Bapak. ya. Orang tua. Jangan ya, jangan podcast dulu juga. Iya. Ayah dulu ya. Orang tua. Ayah, orang tua. Kalau setelah orang tua siapa? Orang tua siapa nih? Pemerintah. Orang tua ya siapa aja. Orang tua dia bisa, orang tua kita bisa. Karena itu kan berwenang kan ya. Oh, Jadi berwenang menyelesaikan masalah. Karena yang kira-kira kita ngomong itu Hmm. bisa bantu untuk nyelesain masalah kita, Benar. bukan tambah untuk memperkuat masalah kita. betul, temen nggak usah. Karena temen ngerti juga dia percuma. Kecuali temennya misalnya polisi, atau temennya misalnya pengacara, atau temennya misalnya orang yang punya wewenang untuk menyelesaikan, dia bisa minta bantu. Tapi orang tua pasti. Kalau Karena bagi- tongkrongannya salah jadi bahan gosip tuh Pak Ustadz. Benar. Kalau teman. Itu yang gue bilang. Kalau lu cerita sama 10 orang tentang masalah lu, itu 8 orang itu tidak peduli dengan masalah lu. 2 Iya. orang seneng. Cerita lagi. 2 orang cerita lagi. Itu apa nggak peduli, dua 2 seneng. orang seneng. Serius. Makanya namanya aib, namanya rahasia tuh kayak tawanan. Harus dibiarkan tetap dalam penjara, jangan dikeluarin. Oh. Nah, tapi dalam kasus seperti ini kan harus diselesaikan. Karena kenapa? Ini menyangkut urusan fisik, cedera fisik. Ini menyangkut urusan hal-hal yang lebih bersifat kriminal tadi. Nah, makanya ini harus diomongkan dengan siapa? Dengan yang berwenang. Bapaknya atau bapak kita. Dengan kemudian polisi atau misalnya ya kalau ini ya KUA lah berarti kan ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mediasi. Mediasi. Mungkin kalau mediasi kalau memang masih mungkin mediasi. Atau tadi pisah. Oke, kok aku Gitu. garis bawain. Mm-mm. Ini dari pertemuan pertama, dari kejadian pertama. Mm-mm. Pukul nih, Ya. pak, pukul cekek nih, gitu Ya. ya, kayak dia deh. Ah, Sebenarnya dari kejadian pertama juga kita harus sudah langsung. sudah harus langsung. Jangan tunggu berkali-kali, jangan tunggu kayak Mbak E berapa tahun, Mbak? Enggak, tapi aku ngomong dok sama ibunya dia. Ah. Karena nggak mungkin ke orang tua aku kan. Ngomong. Ngomong aku sama ibunya dia. Ibunya dia bilang apa? Iya nanti mama kasih tahu pelan-pelan, sabar gitu aja. Nah, kalau Tapi kejadian lagi. ya, kalau ini bagi netizen ya, Gitu. bagi yang nonton ya, berarti ngomong sama bapak kita. Nah, aku nggak sanggup dah kalau ke mama. Ya memang, cuman ya tadi karena gini, masalah ini kan harus diselesaikan nih. Contoh kayak gini ya, aku pernah punya banyak problematika yang orang-orang akhirnya milih dalam tanda kutip sabar, padahal itu bukan sabar. Bodoh Itu lebih. Nah, gue baru mau bilang. Apa namanya? Bodoh. Bodoh, diwakili. Ya, goblok dan tolol. gue tuh, suka tiga. keluar dari mulut lo. Apa namanya? Coba ulang Bodoh, dong. goblok dan tolol. tuh. Fase banget ya. Hatam Iya, banget. pasti apa-apa ya, dia. kayak. Nggak apa-apa. Iya, dia memang gitu. Kayak kalau keluar udah dari terlalu mulut dia tuh soalnya. lebih enak aja. Iya, gitu, Iya, gitu. lebih fasih. Fase, lebih Iya, fase. iya. Karena gini, gue pernah ketemu temen gue misalnya, dia nikah Lex, bayangin ya Lex ya, dia nikah dan dia menemukan bahwa istrinya mohon maaf nggak bisa berhubungan. Kenapa? Karena alasan medis? Mungkin Frigid. sakit pasti Frigid, masukin frigid. sakit. Frigid. Oh, frigid. Traumatis, Oh. traumatik. Nanti kita bahas pas pendidikan seksual tuh. Nah jadi frigid. Nah apapun penyebabnya, sebagai laki-laki kan kita perlu ya. Iya. Salah satu memang yang menjadikan kita untuk menikah itu adalah kita bisa memenuhi dengan cara yang benar kan gitu kan ya. Nah aku bilang berapa lama? 2 tahun. Aku bilang kalau aku ya di hari pertama aku langsung akan mempermasalahkan itu dan itu sah-sah saja. Itu nggak perlu merasa malu. Itu satu. Yang kedua,
perempuan nikah selama 6 bulan nggak pernah disentuh sama suaminya, Dok. Pikiran saya apa? Hanya ada beberapa kemungkinan. Satu nggak bisa Berdiri. secara fisiologis nggak bisa. Nah, pakai Gatot Kaca. Nah, betul. Yang kedua itu. Ada. Tapi kok belok, Dok? Hah? Lu pernah cicip nggak? Belum dong, ntar coba ya. Nah, itu loh. Itu kok belok? Yang kopinya. ada diri. Iya. Yang kedua, secara psikis bermasalah. Oke. Atau dia cuma, misalnya contoh dia nikah, tapi misalnya dia ACDC misalnya. Oh iya. bisa dua-duanya. Ada tuh. Ada. Ada tuh yang kemarin aku wawancara juga tuh. Ada. Ya, Ada ACDC. banyak. aku tanya langsung pertanyaan pertama. Ah. Kamu lagi bete? Dia nggak sadar lagi. Enggak, Dok. Padahal lagi bete itu kan LGBT. Betul. Ternyata kamu ACDC. lagi. Iya, udah juga lagi. Kamu lagi bete? Iya, jadi itu kemungkinan. Nah, tapi ternyata ini didiamkan berapa lama? 1 tahun. Dan itu juga udah diproses kepada orang tuanya. Ditanyain pada orang tuanya. Oh, Nah, itu yang aku bilang yang salah. Karena orang tuanya pasti akan belain anaknya. pasti. Itu bukan aib juga? Itu yang tadi. Iya, kayak misalnya Tadi aib nih. suaminya nggak bisa berdiri, Iya. suaminya biseksual atau Iya. suaminya itu gay. Dalam kasus itu sudah harus masuk kepada sesuatu yang harus diselesaikan. Itu Maka bukan aib. bukan aib. Tinggal ngomong ke bapak ibunya kan. Heeh. Bapak ibunya ngomong kalau memang belum menyelesaikan masalah, ya langsung ke pengadilan. Oke. Karena ini harus diselesaikan. Karena pernikahan, nanti kita akan bahas dalam layer berikutnya, pernikahan itu punya tujuan. Nah, jadi kita punya indikasi kapan kita lanjut, kapan kita langsung kemudian bubar. Oke. Aku Itu pengen jelas tanya banget. dengan Aziza nih. Hmm. Jadi kamu nggak cerita dengan orang tua kamu? Enggak, Nggak cerita? enggak nyampe hati. Nggak cerita? Nggak. Oke. Aku pertanyaan kayak gini. Kamu kan disiksa, dipukulin, diselingkuhin juga. Selama berapa tahun? 9, hampir 9. 9 tahun. Akhirnya apa yang memutuskan kamu tuh akhirnya cerai? Ya itu Kenapa nggak cerai dari awal gitu? pas Kenapa? papa Tadi mergokin, ada 3 kan tadi barometernya ada 3 tadi. pegangan aku 3 itu. Oh, Ya. papa baru mergokin 9 Iya. tahun kemudian. Iya, kejadiannya Kamu, pas aku anak hamil. sama papa kan? Benar. Itu tadi. Karena papa, Papanya baru ini mergokin. kenapa bukan mama? Karena papa cinta pertama aku. Oh. Gitu. Ya, papanya hebat berarti. Oke, papa kamu salah satu alasan. Yang Iya. pertama dia disakitin Pak Dokter. Ah. Kedua Korbannya. ini batasan Iya, Kak Aziza ya. pegangan. Kedua anaknya. Mm-mm. Kalau sampai papanya udah nggak bisa dia. Iya, Gitu. iya. Yang Oke. ketiga kena Tapi untuk juga. yang di rumah nggak usah tunggu sampai Iya. semuanya ya. Ya, intinya kita nggak bahas tentang Mbak Aziza atau suaminya. Yang kita bahas adalah untuk teman-teman Rumah semua. tangga. Karena ini Untuk kan rumah. bakal jadi catatan untuk ke depan nih. Ini bukan cuma untuk Ramadan ini aja Betul. nih. Nah, Ini paling makanya, bagus nih. Pak Ustadz, ini kan kita Kak Aziza sorry ya. Nggak apa-apa, Kita nggak belajar apa-apa. dari contoh yang salah Betul. dulu nih gitu. Anak lu kan perempuan kan? Makanya Anak gue juga perempuan loh, Lex. Pertama. Karena bapak mitosnya Pak Ustadz kalau anak perempuan tuh yang bandel bapaknya tuh mitos. Memang betul. Kalau anak Cewek. cowok yang bandel mamanya itu Iya. mitos. Berarti yang bandel mamanya dong. Oke. Dokter Terus Ika. kenapa Kenapa langsung kepikiran? baru nyambung? Baru nyambung, telat. Kenapa akhirnya speak up di podcast? Nah, dia kan memberi statement tuh tentang perceraian kan. Ya. Kalau kita udah cerai yang tadinya kita keep nih Kan diam-diam kesepakatannya. ya? Kesepakatannya Cerainya kita kapan keep. sih? Februari 2023. Oh, sudah lama. Sudah. Tahun lalu. Iya, benar. Itu pas lahiran. Enggak, jadi selesai lahiran baru aku urus. Karena kan kalau lagi hamil nggak boleh Ustadz ya. Urus cerai itu nggak boleh. Oh, berarti ini udah deal di belakang layar, jangan ngomong cerai-cerai ya. Iya gitu. Ini udah bijaksana sekali loh pada Udah itu. ada ngomong cerai Udah kayak gitu punya. kesepakatan. Jadi kan pas 6 bulan kandungan, aku ditinggal pergi. Jadi pas diusir papa, aku masih pertahanin dok di situ. Ayo minta maaf ke papa, gimana pun kan memang salah kondisinya. Terus dia bilang, ngapain gue minta maaf kan gue udah diusir. Gitu. Oh, Jadi dia gengsi juga. Berarti lagu-lagu dangdut itu bener ya. Sabar. Yang mana? Ini sinetron Indosiar gitu. Yang mana? mana? Kan ya lagi hamil di KDRT terus ditinggal pergi selingkuh. Ya. Lu kasih tahu ya, Komplit loh. yang gila. terjadi ke Aziza ini ya, Banyak. ada ribuan bahkan jutaan Benar. di Ya. pinggiran, bukan cuma di kota. Ya. Lu Betul. tau gak paling sering ya Pak Ustadz, kalau kita ketemu dengan cewek-cewek ya, sorry, mohon maaf ya, kalau ketemu dengan adik-adik misalnya kayak gitu, punya umur berapa, 19, umur berapa, 20, sudah janda loh, Iya. udah Udah janda, sudah punya anak biasanya. udah dipukulin, anak satu ada di kampung, Benar. terus kerja jadi babysitter, ada yang kerja di terapis, ada yang kerja dari, dan itu tuh banyak banget. Nomor Jadi- satu soalnya kita. Hah? Angka tertinggi di Asia. Perceraian. Perceraian nomor satu kita. Iya. Mm-mm. Jadi kayak biasa aja, dan makanya orang-orang di desa itu banyak kan anak-anak itu dikawinin umur 16, 15 tuh sudah dikawinin, Ya. 19 sudah cerai, Ya. anak sudah satu, Mm-mm. gila kan? Dan Betul. akhirnya kan mereka harus berjuang untuk anaknya, sehingga akhirnya kerjanya kadang nggak bener. Udah pasti antara jadi open BO kok nggak LC, kebanyakan gitu. Siapa lagi? Iya, Siapa tadi tadi? open BO kok nggak LC. Ini kenyataan di lapangan ya. Terapis,
Ya itu dia terapis Paling kerja di pahit ya tempat ani-ani pijat. berarti. Ya susah sih kalau dari kampung kan agak susah jadi ani-ani ya. Oh, banyak yang upgrade Banyak nanti justru dari kampung. Oh justru dari kampung. Iya, Ke kota kan dulu. masih Ini Grace. kru-kru Pak Dokter seneng-seneng semua bahas Nggak bahasanya. kayak Dokter Richard dari kota aja. Iya. Kita kan dari kampung. Iya benar. Kalau dari kampung justru masih grace biasanya. Oh dia nggak mau minta maaf dengan papa? Nggak mau, malah lebih baik pergi dia. Jadi dia minta tolong aku buat telepon temennya yang tadi diusir. Buat jemput dia. Dia enggak, sorry ya aku tanya ya, bukan maksud apa ya. Maksud itu kan kayak gini ya, kita kan sudah dapat musibah ya, dapat penyakit ya, dan kita kan diurusin oleh istri ya kayak gitu. Kan ada level orang ini walaupun seberapa hebat gitu. Misalnya kayak gue nih, hebat kayak gitu. Tapi kan ketika gue dijatuhin kan kita itu kan ada Down. level down dan kita dibutuh sesuatu, tahu diri lah, tahu diri. Bahasa ini tahu diri. Sampai nggak setahu diri itu. Udah rusak berarti Pak Dokter. Iya, gitu. Soalnya Alasannya udah sih stres. Maksudnya, kimia, iya benar. cairan kimia badan udah Iya. rusak pasti kan. Layer kedua Hmm. bahasanya adalah fun fact, yang namanya manusia dan hewan itu bedanya cuma Bisa satu nih, mikir. prefrontal cortex, Oke itu oke. ya kan? Itu cuma jadi gini. Kalau kucing misalnya, kita lagi aku pernah tuh di Bogor. Hmm. Aku tuh ngumpulin duit, Dok, bisa beli nasi tuna. Serius. Aku Comot. subuh-subuh ya, nasi tuna aku beli. Bukan subuh, mau maghrib nasi tuna aku beli kan ya. Aku tinggal lah sholat maghrib. Pas pulang, tunanya hilang. Tinggal nasinya. Mau aku ngomong apa? Dasar kucing anjing misalnya. Tapi kucing. Tapi kucing. Nggak, maksud aku kesel kan? Iya. Kesel banget kan? Tapi aku nggak bisa marah. Hmm. Lah kenapa? Namanya kucing. Namanya binatang. Ya salah gue dong. Iya. Kenapa gue taruh di situ? Iya, Karena dia kan nggak mikir. Ya kan betul ya? juga. Artinya kan perbedaan antara hewan sama kemudian manusia itu cuma prefrontal cortex Berarti doang. kalau yang yang ambil bisa ya? Yang anjing. Bisa. bisa. Pasti juga ya ternyata. Pasti juga. Iya. Nah, ada prefrontal cortex. Nah, fun fact, ternyata ada penelitian terakhir kan ada yang jelas homer udah pasti ya. Hmm. Alkohol, homer udah pasti ngerusak prefrontal cortex. Itu udah pasti. Karena kan neuronnya kan nggak bisa nyambung lagi karena kan sudah dibatasin sama zat-zat alkohol itu kan sudah diterima. Yang kedua kan pornografi. Benar. Makanya seks, drugs, crime. Ah, Pornografi katanya berapa kali? 10 atau 100 kali lebih kuat daripada alkohol. nggak bisa mikir lagi. Nggak bisa mikir. Makanya ada di meme-meme itu tau nggak? Pornografi menyebabkan orang itu adalah pelupa dan dia tidak mampu untuk mengingat. Karena kenapa? Karena satu, pornografi itu sesuatu yang salah. Kedua, pornografi itu sesuatu yang dosa. Yang ketiga, apa ya? Saya lupa. Karena dia lupa sendiri. Oh. Gitu kan. Nggak, itu kan cara orang Oke. menggambarkan bahwa Ya. ini ngerusak otak gitu loh maksudnya. Nah, itu prefrontal cortex itu kalau dengan alkohol rusak, dengan apa rusak, artinya kita nggak bisa nyalain lagi memang. Kenapa kita nggak bisa nyalain? Karena dia akan bereaksi seperti mohon maaf. Binatang. Betul. Ah. Ya karena ada yang rusak soalnya kan. Jadi responsnya itu nggak akan respons normal. Oke, kok tadi kan dia ngomong kan, datang ke orang tua, datang ke wajib. Boleh nggak datang ke podcast? Datang ke podcast itu boleh untuk memberikan pelajaran. Jadi datang ke podcast memberikan pelajaran. Kayak gini nih, kita kan nge-podcast kan untuk apa? Untuk ngasih tau orang, kalau lu besok nanti ketemu sama suami bajigur kayak gini, jangan nunggu lama. Jangan tunggu 9 tahun. Iya. Ustadz Felix Show sudah ngomong, pertemuan pertama, pukulan pertama langsung lapor orang tua. Betul, langsung lapor orang tua. Karena ini penting, kalau lu dilecehkan sama orang nih misalnya ya. Contoh nih, di sekolah ada guru misalnya, sudah mulai pelecehan kan banyak. Ada pelecehan verbal, ada pelecehan yang non verbal. Dengan kata-kata, dengan tangan, dengan omongan, dengan mata dan segala macam. Itu jangan takut laporin. Pertemuan pertama langsung lapor. Langsung kejadian, langsung lapor. Jangan tunggu ditunggu-tunggu. diperkosa dulu sudah ini. Benar. Apalagi diperkosa sudah hamil Betul. baru lapor. Karena orang-orang pelecehan seksual itu dia akan memanfaatin itu. Dia akan memanfaatin rasa takutmu itu. Karena dia tahu orang-orang tuh nggak akan berani lapor. Itu kan ya. Nah, maka itu adalah cara kita untuk mendidik orang. Maka ketika Mbak Aziza di sini, niatan kita apa? Niatan kita ngasih tahu orang, dan kita kasih tahu nanti kita akan bahas satu layer lagi. Tadi kan kita udah bahas dari layer tadi tuh, dari segi mengumbar aib. Kita udah bahas juga dari layer bahwasanya memang orang-orang yang minum alkohol itu kecenderungannya kan pasti seperti itu. Nanti kita akan bahas tuh masalahnya dari mana tuh. Berarti ini mohon maaf Mbak nih, ini kan juga jadi pelajaran bagi orang lain. Berarti pas milihnya salah. Itu dia, aku mau nanya di situ tadi tuh. Dari awal tahu nggak memang? Nggak dia tahu. memang udah- dari awal tidak dikasih tahu. Nggak tahu. Oh, Tapi Kan pasti ada baiknya aja. periode bangga juga. Dan sebenarnya bukan salah Mbak juga. Mohon maaf nih, aku harus bawa-bawa lagi. Karena tugas untuk memastikan meminimalisir Orang tua bahwasanya juga. anaknya tuh dapat orang yang baik, itu tugas bapaknya. Oh.
Makanya yang punya anak perempuan adalah bapaknya. Aku Mbak, contoh ya. Kita kan punya anak perempuan ya. Betul. Aku tuh ya ketika anak perempuanku kelas 1 SD, Dok. Dia kan nggak ngerti apa-apa, Dok. Aku bilang gini, nanti kalau ada cowok-cowok macem-macem sama kamu, kasih tau sama gurumu. Kalau gurumu nggak reken, kasih tau 2 kali. Kalau dia nggak reken, kasih tau 3 kali. Kalau dia nggak reken juga, kasih tau Abi, alamatnya Abi Bakar rumahnya. Wow. Itu omonganku serius. Iya, ultimatum. Boleh nggak duduk di situ aja? Agak serem. Tahu nggak kenapa? Karena aku bukan pengen bakar rumah orang, bukan. Aku Iya. pengen dia tahu bahwasanya aku akan melakukan apapun untuk dia. Pantes Anda radikal. Iya benar. Ini serius. Karena kan kita kan laki-laki. Hmm. Kita laki-laki kalau kita nggak bisa ngelindungin anak perempuan kita, Siapa ini kita lagi? yang susah. Soalnya konteksnya bukan sama-sama suka nih Pak Ustadz ya. Benar. Konteksnya kalau jadi korban. Ganggu. Iya, Jadi kalau jadi korban. Betul. Nah itu yang maksudku tadi harusnya bilang dari awal karena pasti bapaknya sedih. Pasti. Karena kenapa lu nggak bilang Marah dari lah. awal gitu maksudnya? Itu maksudku. Kenapa? Berarti salah satu kategori untuk memilih pasangan itu yang paling penting itu adalah orang tua kita yang laki-laki. Benar. Bapaknya. Karena itulah di dalam Islam anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Oke. Sedangkan anak perempuan Milik itu bapaknya. milik bapaknya sampai dinikahkan. Benar. Maka ketika bapak itu nyalamin orang tuh, itu dia memberikan serah terima tuh. Otoritas kehadap. Oh, Iya. Iya, ijab kabul. merinding Betul. gua. Bahkan dia memberikan seluruh otoritas plus. Kepercayaan. Karena bapak nggak boleh Mendidik. melihat anaknya telanjang. Oh iya benar. Sedangkan suami boleh lihat anaknya telanjang. Iya. Tapi seluruh haknya bapak itu diwariskan, kewajiban dan haknya bapak dikasih kepada suami. Apa aja hak dan kewajibannya? Ngasih makan, Menafkahi ya. lalu kemudian ngasih rumah, ngasih tempat tinggal, ngasih baju, mendidik, menafkahi, Melindungi. melindungi. Hmm. Termasuk diantaranya apa? Boleh mukul. Dalam Islam boleh mukul. Boleh pukul. Kalau Boleh. salah. Nanti kita bahas. Oh Seperti ini apa? menarik. Serius Pak Ustadz? Menarik. Boleh pukul. Boleh. Kalau Tapi gue gak akan sih tapi tetap Eh, menarik. luar biasa, Lex. Kenapa? Nabi Muhammad itu yang ngartiin tentang ayat Quran bahwa Allah bilang kalau istrimu berbuat nusyus itu adalah maksiat besar, itu boleh dipukul. Tapi Nabi seumur hidup nggak pernah mukul istrinya. boleh mukul kalau maksiat besar. Maksiat besar. Jadi kalau dia selingkuh, Ya, bukan boleh. dia, cewek Iya, selingkuh. andai kan ada cewek lain Kalau selingkuh. nggak dia nyari duit tambahan di OnlyFans misalnya. Iya, Jadi betul. aneh-aneh. Iya. Kalau OnlyFans gue tahu. Jadi RC. Punya akun. Enggak, tapi gue tahu. Nah, itu apa itu nusyus boleh ya kayak mukul tadi. gitu. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan laki-laki itu marah besar. Oke, pukulnya kayak gimana? Nah, kata Rasulullah ada 3 syarat. Jangan di muka. Oh, ada caranya. Jangan di muka. Ada caranya. Oh ada teknik. Oke. Ini nih Islam nih ada Betul. teknis gini nih. Ada teknik. Ini. Jangan di Gila muka. ya, ada teknisnya juga ya. Asli, Ada. asli. Karena muka itu adalah kemuliaan. Ini gue kagum dengan Islam tuh detail ya lebih ya. Iya. Detail banget. Jangan di muka. Yang kedua, jangan yang berbekas. Oke. Jadi nggak boleh disetrika, Nggak boleh nggak di muka, nggak boleh ada bekas. Jadi Iya. setrika. Setrika jangan. Buset. Itu ngeri amat. Baseball jangan. Baseball jangan. Jangan. Cupang boleh. Itu baru bekas. Itu bukan mukul. Itu bukan mukul. Itu namanya nyedot. Kadang-kadang gua dokter. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Ilmu gue hilang semua kayaknya. Jangan mau cupang ya. Yang ketiga, gue lupa kan. Yang ketiga, tidak menyakitkan. Nah kayak gimana mukul nggak meyakinkan? Gitu. Oh gitu. Jadi pukulan itu adalah pertanda bagi istri bahwa dia sudah sampai bahwa level sebelum talak, cerai. Ah. Oh, udah sampai. Ultimatum ya. Pendidikan suami itu ada level-levelnya. Gitu. Oke. Level yang terberat sebelum cerai adalah dipukul. Oke. Nah setelah dipukul nih masih nggak mau, itu baru pendidikan terakhir, cerai. Oke. Oh, aku tadi Pendidikan masuk terakhir. dikit ya pertanyaan orang lain selain Aziza ya. Ini juga ada yang viral juga, Mm-mm. YouTuber cewek, Ya. YouTuber Indonesia cewek terkenal banget terus dia nikah dengan ya bukan selebgram, bukan artis lah kayak gitu Ya. kan. Ikut dia, intinya mereka sekarang ini lagi proses cerai setahu aku ya, lagi proses cerai. Salah satu komplainan Siapa dari lagi si ini? YouTuber Siapa lagi perempuan itu Heeh. adalah si suaminya ini sering membantu kan kata Koko tadi kan anak laki-laki adalah milik orang tuanya Sampai mati. sampai mati. Oh. Nah, dia salah satu komplainnya adalah dia suami ini sering bantu orang tuanya, Tuanya. tapi nggak izin dengan istrinya. Ini siapa? Song Hye Kyo? Bukan. Oh bukan, kan lagi Siapa proses Pak cerai. dokter? Aku tahu apa. Oh, ya. tahu. Oke. WhatsApp. Janganlah, jangan. Oke. Enggak bercanda. Komplainnya, ini suaminya sering bantu. Orang Orang tuanya. tuanya. Tapi- Kalau bagi aku sih menurutku ya tapi nggak izin. boleh dong kayak gitu punya, Oke. tapi nggak izin kayak Nih, gitu. Itu kan masih sering tuh kemampuan ekonomi ini kan sering salah satu permasalahan dalam rumah tangga. Ya, kan? kita udah pernah bahas tentang laki-laki itu kan pemain peran kan ya. Laki-laki itu pemain peran. Maka peran laki-laki itu ada banyak. Makanya anakku sering bilang, Pak Abi itu wajahnya 10.
jangan percaya sama Abi. Kenapa? Karena dia lihat aku berbeda-beda terus. Jadi aku tuh kayak pintar memainkan peran bagi dia. Jadi Abi ngomong di sini beda dengan Abi ngomong di sini. Jelas lah karena aku pemain peran. Maka ketika aku tuh pemain peran, ibuku pernah komplain. Itu istrimu tuh ya gini ya, namanya juga mertua. Benar. Itu kan klasik, derby klasik tuh. Derby klasik. Iya kan, antara mantu dan mertua. Kan, Betul, gitu kan. udah pasti kan, ya? tuh. Udah pasti kan ya. Sering terjadi. Maka apa yang aku bilang sama ibuku, ya Mi, wajar lah Mi, namanya juga kita baru nikah berapa tahun. Nggak kayak Mami sudah pro, Mami kan sudah senior. Ya kalau dia masih ada salah-salah, ya itulah kenapa dia harus belajar sama Mami. Ya Mami harus baik-baik lah sama dia. Nah kalau Mami nggak baik-baik juga sama dia, ya nanti Felixnya yang stres. Karena kalau Mami komplain ke dia, orang dia juga baru belajar gimana? Ya Mami juga mungkin dulu belajar, gitu kan ya. Ya Mami kan juga tahu dulu seperti apa, misalnya sama Nenek misalnya, gitu kan ya. Mungkin Nenek juga problematik, tapi kan Mami juga berusaha. Nah selama dia masih berusaha ya nggak apa-apa lah kali Mi, gitu kan ya. Kita ngomong begitu. Tapi kalau ngomong sama istriku, apa gitu juga? Kamu sih belajar sama kamu supaya semangat. Coba tuh kayak Mami. Nangis dia. 2 minggu bunuh diri. Harus pinter-pinter cara nyampein. Maka peran kita ke istri kita bilang ini, ya namanya juga orang tua. Segitu aja ya harusnya. Iya, namanya juga orang tua ya, kita yang harus sabar. Yang perlu kamu ingat, aku tuh tetap akan bersama kamu. Aku akan nguatin tetap kamu. Udah jangan bayangin, tenang aja. Untuk urusan Mami, itu adalah urusanku. Yang penting kamu sabar aja. Tapi kan nggak bisa gini-gini juga. Ya kan nggak, selama-lama kita tinggal sama Mami. Kan gitu kan ya. Kalau kamu sama anakku, ya pasti beda lagi. Ini kan laki-laki harus bermain peran. Berarti bermain peran dan berkomunikasi dengan baik. Benar. Seorang laki-laki ketika di kantor dia jadi karyawan. Gimana? Udah selesai? Belum Pak. Ini bisa diselesaikan nggak? Kayaknya bisa. Gimana caranya? Saya coba cari Pak. Ini gimana? Oke, nanti saya akan cari referensinya. Coba ya. Baik Pak. Sampai kapan? Minggu depan saya coba ya Pak. Sampai di rumah, dia masih punya peran kayak gitu. Habis tuh dia tuh. Dia adalah kepala keluarga nih. Berbeda nih. Beda. Ketika di rumah, apa kabar Alila? Hari ini ngapain aja? Jangan dibawa-bawa kerjaan ke rumah gitu kan. Dengan istri beda lagi Dengan nih. istri beda lagi. Oke. Aduh aku capek banget hari ini. Gimana ya? Bosku tuh kayak nggak ngerti ya gimana ya. Istrinya juga jadi senang. Ya coba lah coba gini ini. Ya nggak apa-apa sih selama kamu masih support aku. Selesai. Ustaz, tapi aku mau nanya sedikit nih ya. Ini sering terjadi nih. Ini penyebab derby klasik tadi. Menantu dan mertua itu berantem. Itu karena cara didik anak atau cara waktu anak tumbuh itu dari balita. Tapi ini kenapa sih memang orang tua zaman dulu tuh jago-jago banget? Kenapa ya? Kenapa ya orang tua muda sekarang itu pada goblok-goblok gitu? Gampang dikasih alat bantu apa itu kenapa ya? Jadi ini ada kaitannya sama Islam nggak gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat, aku bahas dulu yang ada kaitannya ya. Coba lihat derby klasik antara mantu dan mertua. Lebih banyak mana? Mantu cewek sama mertua cowok atau mertua cewek sama mantu cowok? Mertua cewek sama mantu sama istri itu. Berarti mertua pertarungan cewek ibu-ibu sama istri kan ya? Betul. Kenapa? Derby big match itu ya? Nah, itu pasti. Kenapa? Kalau cowok tuh jarang. Betul. Cowok tuh jarang banget. Kenapa tau nggak? Kenapa ya? Karena seorang ibu akan senantiasa merasa anaknya tuh milik dia. Sampai iya benar itu. Makanya masalahnya di situ. Nggak pernah mantu laki-laki bermasalah sama istri. Jarang banget. Atau mertua perempuan bermasalah sama laki-laki. Kenapa? Itu tadi masalah itu. Nah, tapi kalau urusan spoiling and abusive itu masalah lain lagi. Jadi gini, ada aku pernah baca tentang psikologi. Setiap aku baca di Dr. Phil. Jadi dia ngasih satu fenomena di mana setiap orang itu tidak mau anaknya susah sesusah dia. Tapi tanpa sadar dia spoiling. Aku nggak mau kamu sesusah Abi. Jadi karena dia tahu dulu dia pergi ke sekolah naik sepeda, dia pergi ke sekolah jalan kaki, naik becak dan segala macam, dia susah nggak bisa ini. Akhirnya dia nggak mau anaknya seperti itu, tapi dia spoiling anaknya. Jadi malah dampak negatif ya. Betul. Makanya orang tua yang dalam tanda bahasa antum goblok tadi itu pasti orang-orang yang dulunya nggak punya. End up spoiling. Akhirnya nggak ngajarin proses ke anaknya nih. Iya. Tapi ada orang tua yang dia nggak selesai dengan hidup masa lalunya, dia abusive. Karena dia nggak selesai dengan masa lalunya. Nah, jadi gimana cara menemukan titik tengah antara abusive dan spoiling? Ini namanya parenting. Kalau dalam Islam itu kan kalau dalam Islam itu ada nggak sih kita mau berumah tangga kayak gitu? Ada pendidikan rumah tangga dalam agama Islam? Itu dia. Menuju ke sana nih udah nih. Itu dia. Jadi parahnya ya Mbak ya. Coba bayangin Mbak. Mungkin bukan hanya Mbak, bukan hanya aku, semua orang.
Bayangin dok, masih ingat pelajaran agama Islam dulu ketika SD Mbak? Yang mana dok? Udah pasti lupa. Semuanya, ya udah pasti lupa. Udah pasti lupa. Pelajaran pertama masih ingat nggak apa? Paling tentang PAI. tentang adab. Tentang adab, terus tentang apa lagi? Yang paling pertama sebelum adab, syahadat biasanya. Ya. Nah, rukun iman, rukun Islam itu dipelajari. Bayangin dok, orang-orang Muslim belajar sholat dok, itu nggak selesai-selesai, bersemester-semester. Benar. Padahal sholat cuma 5 menit. Belajar fikih puasa lebih nggak pernah lagi tuh. Makanya tiap tahun orang-orang Muslim ada tarhib Ramadan. Bagaimana menjalani Ramadan, diingetin lagi. Itu pun puasanya cuma berapa? 12-14 jam. Belajar haji, itu ibuku nanti besok insya Allah berangkat haji, ibu mertuaku. Itu dia belajar manasik haji 3 hari. Padahal haji cuma berapa? Paling 5-6 hari. Selesai. Ini rumah tangga lebih panjang. Nggak ada yang mau dong end in berapa jam atau berapa hari atau Ini berapa nggak ada bulan. yang mau atau ada tapi nggak ada yang mau ikut atau nggak ada kelasnya? Ini bahas parenting dalam Islam nih. Betul, parenting. Oke. Jangankan itu dok. Coba dok, aku ngajak berpikir sedikit supaya teman-teman bisa menjawab sendiri. Aku S1 dan aku perlu 144 SKS untuk jadi S1. Kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas 5 tahun. Untuk S1 dan S1 ku mohon maaf. Aku nggak bekerja di situ. Aku hortikultur. Sarjana pertanian. Tapi aku sekarang menanam bibit radikalisme. Kan? Nah, coba bayangin tuh. Untuk sesuatu yang aku nggak pakai aja, aku 144 SKS. Lah ini kita mau nikah loh. Benar. Berapa lama orang Kok belajar? bisa orang Ada belajar nggak? parenting ya Nggak gitu? ada. Itulah kenapa kita tuh sekarang ya akhirnya ketepannya di ustadz semua. Akhirnya aku udah nikah. Kemarin ada pertanyaan Nggak bagus. ada ya, nggak ada ya? Nggak ada. Ada pertanyaan bagus dari seorang psikolog namanya Bu Eli Risman. Dia bilang gini, pas Anda menikah, coba bayangkan, Anda siap menikah aja atau Anda siap untuk bina keluarga, Menjalani. menjalin keluarga. Ada satu lagi tuh Pak Dokter, apa Ustadz? Atau membina anak. Bukan menikah aja. Anda siap menikah buat diposting jadi konten? Itu jangan menikah aja karena kan sekarang tuh itu tujuan nikah. Bener. Jangankan di ya. sini sampai ya, di sini aja belum ya. Bahkan sebelum nikah ada lagi tuh Pak Ustadz. Apa tuh? Yang penting buat pamer Konten. pre-wedding dulu tuh. Iya, Itu tuh tujuan Tapi nikah tapi sekarang. memang nggak ada ya berarti Nggak ya? ada. Tidak Banyak ada. yang gagal. Tapi ada ilmunya. Tapi ada ilmunya, Ada tapi ilmunya. tidak ada kelasnya Tidak dan ada tidak kelasnya. diwajibkan kelasnya. Tidak diwajibkan Nah, kelasnya. kalau ini aku perbandingan ya. Oke. Kalau di agama Katolik Ya. itu ada Pak Ustadz. Ada. Jadi kalau kayak aku mau nikah ya, Ya. aku malah nggak boleh nikah Pak Ustadz kalau Betul. nggak lewatin kelas itu Ya, dulu. sakramen bukan sakramen. pernikahan. Pranikah, kelas Iya. pranikah sebelum sakramen Dan pernikahan. itu panjang loh, bisa berapa bulan. Pernah ikut, Dok? Ikut. Hmm, Aku ngambil jelas kelas khusus lagi, minta Oh. minta kelas khusus supaya kan karena waktu itu sibuk banget. Tapi harus lewat jam itu. Ya. Berarti mesti Pak Ustadz kita bikin Pak Ustadz. Ayo. Bisa dibisnisin itu. Iya, bisa. udah banyak yang buat. Aku sendiri aku ngasih gratis pembelajaran di YouTube judulnya Ngaji Jomblo. Ngaji jomblo. Jadi buat para jomblo aku kasih 16 episode. Tapi itu Mbak, itu penting loh. penting banget. Karena Sangat penting. Buat karena pembekalan. pada waktu aku dulu ya, itu tuh satu-satu. Jadi gue diajarin nih oleh pastor nih. Habis udah selesai, bini gue diajarin nih. Jadi kita dikasih tahu kalau suami itu kalau misalnya pas lagi marah bagaimana, Ya. hak suami apa, Betul. hak istri apa. Kalau lagi misalnya berantem nih ya, berantem. Habis itu berhubungan seksual, boleh atau enggak? Diajarin enggak, Dok, berhubungan seksualnya kayak apa? Diajarin. Caranya? Diajarin Atau berhubungan seksual sambil berantem. aturan kondom, aturan ini diajarin. Caranya? Ada aturan di Ada diajarin, tapi gue kagak inget banget. Bayangin, Dok, ya. Saking lengkapnya di Islam nih, Dok. Heeh. Bahkan pernah ada pembahasan. Ada pertanyaan sahabat. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini kan ilmu ya. Ya. Ada pertanyaan sahabat. Istriku mau di atas. Aku maunya yang di atas. Oke. Oh. Yang mana didahulukan? Atau gini ya. Gantian aja. Bukan, Yang didahulukan. Didahulukan. Yang Yang ngalah duluan. lah salah satu. Ya, yang mana yang harus ngalah? Cowok, Cowok. Enggak, cewek. Cewek. cowok harus didahulukan. Cowok harus dahulu. Itu ada ilmunya di dalam Islam dan itu berdasarkan Al-Quran. Tapi habis itu gantian lah. Ya, itu boleh. Habis itu ganti. Berhubungan seksual yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nggak mau. Suami istri, berhubungan seksual yang tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh. Semuanya boleh di dalam Islam, berhubungan seksual sama istri, asal pada tempat yang benar. Tempat yang benar. Nah, karena
Nanti akan ada perumpamanya nih. Tempat yang salah tuh di mana? Tempat yang salah Di itu pom bukan di bensin tempat yang tuh, benar. Semak. Jadi gini. Di pom bensin kalau dia udah nikah udah mau cari aneh-aneh di pom bensin, di kamar Gak mandi gitu umum. bisa juga. ya? Bisa aja. Maksud gua tempat Lu itu pernah? tujuannya. Gimana? Kalau di pom bensin mau apa ya terserah lah. Kalau lu bisa sewa kamar di situ, Iya. ya Kalau di boleh-boleh mobil? aja. Di mobil? nggak ada masalah. Boleh. Boleh. Asalnya ketahuan Yang marga mana gitu. yang nggak boleh itu? Yang nggak boleh itu tujuannya bukan di tempat yang tepat. Contoh aja udah, nggak usah pakai basa-basi. Apa sih? Perempuan itu yang namanya hubungan antara suami istri itu berarti di kemaluannya. Oke. Nah, berarti selain di situ Tidak boleh. problematik. Di kuping misalnya. Ya, atau di tumit tadi ya, jangan. Ya kalau tempat lain kan terlalu vulgar kita sebut Iya, di sini. Ya, di benar. kuping aja lah, Iya. di kuping. Iya. Di hidung. Kuping di jangan. ide nggak boleh. Ya kan nggak mungkin Iya. kan. Oh di belakang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau doggy style Boleh. boleh. Bahwa kan Boleh. tempatnya tepat yang Nah, penting. tempatnya tepat. Oke, aku pengen tanya ini pertanyaan. Ini benar aku nggak tahu ya. Iya, Ini iya, benar iya. aku nggak tahu. Kalau misalnya ini sorry dulu ya, nanti Nggak kita kesana lagi ya. Kalau misalnya oral seks secara Islam boleh atau enggak? Oke. Itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Karena kenapa? Karena ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, dan ada yang bilang itu etis, ada yang bilang itu tidak etis. Oke. Contoh misalnya, ada yang memperbolehkan itu mengatakan karena semua bagian tubuh wanita itu boleh digunakan untuk mendapatkan kenikmatan dari situ. Kalau sudah nikah ya, Iya, iya. gitu kan ya. Kalau belum nikah ya bajigur kalian, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nggak memperbolehkan, mengatakan bahwa itu bukan lubang yang tepat. Ada perbedaan Dari ya. tempat tadi ya Pak Ustadz Oke, ya. itu secara halal dan haram. Nah, secara etika ada yang bilang bahwasanya mulut itu untuk baca Quran. Untuk misalnya untuk baca Quran, untuk melakukan suatu kebaikan, maka jangan dikasih yang najis. Oke. Atau jangan dikasih. Nah, tapi itu perbedaan lagi, mani itu najis atau tidak. Oke. Nah, karena ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak. Oke, Nah, kita tahan. ini- Karena di situ sudah tulis. Iya. Habis ini kita episode seks. Iya, Sekarang kita sedikit hafal jadi satu. sedikit tipis-tipis dulu pengantar. Kalau akan dalam bahas soal seks itu nanti. Tapi aku baru bahas tentang keluarga ini baru layer kedua loh. Oh, baru layer kedua. Aku baru bahas tentang layer. Artinya sebenarnya tentang pernikahan dan keluarga ini tuh Panjang. sebenarnya harus dalam. Itu ya. layernya panjang banget, serius deh. Harusnya dalam banget ya. Serius, itu dalam banget. Karena ini jadi gini ya. Itu nanti aku cerita di pendidikan seks. Tentang bagaimana pernikahan itu bisa mengubah dunia. Oke. Oh, kita balik dulu ke pernikahan dulu. Kalau misalnya kita pernikahan ya, aku misalnya sebagai kepala keluarga, aku pengen tanya dulu nih. Siapa yang mengelola keuangan? Suami atau istri? Oke, bagus. Di dalam Islam, setiap apapun yang suami dapat di luar, itu secara filosofi itu untuk istrinya. Karena ada yang ngadu nih sama Rasulullah. Ya Rasul, kita ngadu nih. Ini kayak feminis pada zaman Rasulullah. Bukan feminis lah, dia nanya lah. Iya. Itu laki-laki itu enak aja tuh. Anak Twitter nih biasanya nih. Iya, ada Twitter atau Facebook. Ya. Nah, Laki-laki bisa aja. Itu laki-laki kalau sholat paling depan. Kita belakang. Laki-laki kalau belajar sama kamu, kita di belakang juga. Kalau mereka jihad, mereka dapat semuanya. Kalau mereka mati, mereka syahid. Kalau mereka hidup, mereka dapat gonimah. Mereka dapat kemuliaan segala macam. Kami ngurusin anak mereka, cuciin baju mereka, kami layanin mereka, kami siapin makanan mereka. Kok kayak agak adil ya? Maka kata Rasulullah sampai tersenyum, sampaikan pada perempuan-perempuan yang ngutus engkau, karena Rasul tahu ini yang protes banyak nih, yang kepikiran banyak perwakilan nih. Maka kata Rasul, sampai pada perempuan-perempuan yang ngutus engkau, semua yang laki-lakimu dapat di luar itu bagi kamu bahkan ketika kamu nggak pergi. Jadi enak tuh perempuan-perempuan tuh. Berarti kalau ada suami rumah tangga yang nomor rekeningnya dipegang istri itu benar tuh Pak Dokter? Itu benar. Pak Ustadz, secara Islam. Karena kenapa? Satu lagi di dalam cara Islam, laki-laki itu akan disuruh untuk keluar lebih banyak. Sedangkan perempuan itu bagi dia, rumah dia adalah istana dia. Benar. Maka coba lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran konsisten. Setiap kali ada kata rumah, itu pasti penisbatannya, refernya itu bagi perempuan. Oke, tapi kan kayak gini kok. Kalau misalnya masuk duit itu kan perempuan. Ini Kan susah keluar ya? Nah, normalnya ya. Susah. Iya benar. Kebetulan kalau dengan aku kan kita nggak ada duit, aku nggak ada duit Ya. istri, nggak ada duit suami. Sama. Aku semuanya sama ya kayak Betul. gitu. Aku juga nggak pernah kasih duit jajan ke istriku. Benar. Karena ya semua uangku adalah uang dia kayak gitu. Ya. Kita cuma tersebar di rekening aja Benar. gitu. Dia boleh pakai bebas apa Ya. saja. Tapi kan banyak orang di luar sana itu kasih ke istri nggak bisa keluar lagi kok. Benar. Termasuk kita mau kasih ke orang tua kita kan. Benar. Nah, ada nggak kewajiban kita sebagai anak memberikan kepada orang tua? Yang kedua, hukumnya kalau istri kita minta duit dengan istri nggak kasih kayak gimana kok? Waduh, bener ini banyak terjadi ya.
Iya. Dia laki-laki nyari duit, Hati-hati salah Pas jawab minta aja. dia susah. pegang istri ya. Begitu laki-laki mau beli hobi-hobi nih kok Susah. kayak mau beli Betul. game, Nggak susah bisa banget. keluar. Nggak bisa Betul. keluar tuh. Iya. Gimana tuh? Nah, itu pertama manage perempuan tuh memang selalu lebih bagus daripada manage laki-laki. Aku banyak sekali menemukan laki-laki itu nggak bisa manage uangnya. Karena uang itu kan panas. Contoh ya, aku pernah ketemu dengan seorang pasangan nih, ketika minta solusi ke aku, akhirnya aku bilang sama bosnya transfer uangnya ke istrinya. Atas persetujuan suaminya tentu saja. Nah, kenapa? Karena laki-laki Pokoknya nggak bisa transfer ke manage. istrinya. Enggak, Berarti bosnya. katanya selingkuh. Bosnya transfer ke istrinya, Bosnya. bukan aku. Bosnya. Aku kan bukan bosnya. Nah, akhirnya ketika aku selesai, masalah rumah tangganya selesai. Karena ketika dipegang laki-laki, itu uang kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi, maka ulama-ulama juga mengatakan termasuk bagian daripada haibahnya laki-laki atau harga dirinya laki-laki, dia tetap megang duit. Oh, oke. Jadi contoh nih, dia bilang sama istrinya, ini gua pegang ya. Ini untuk Kalau kamu. tetap misalnya pakai nominal dong kok biar Pak Ustadz pakai nominal biar gampang. Nominal sih nggak harus. Ini sih. 3 juta kamu yang pegang ya, gajiku misalnya 4 juta nih. Iya. 3 juta kamu pegang ya, 1 juta ini Buat aku gua pegang. jajan lah. Ya, buat nongkrong atau kayak gitu. dokter Rica tadi, ini uang kita bareng-bareng, aku tetap pegang kartunya. Oke. Itu nggak ada Tapi kamu masalah. boleh pakai. Oh gitu boleh? Boleh. Karena yang aku praktekkan Kamu gitu. boleh Pak Ustadz. kelola. Itu nggak ada masalah. Aku nggak gitu, tapi Kalau soalnya di rumah tangga aku paling jago. Oh, Oke. gitu. Ngelolanya. Ngelolanya. Nah coba. Kalau Kak Jiza. aku yang pegang gitu, tapi nanti pas gajian itu dia punya utang di temennya yang lain. Gitu. Dan itu buat perempuan. Ya, Lah, dari itu. awal udah tahu buat bayar utang. Itu. Nih, kan buat bayar utang nih. Iya. Lu aja pegang nggak apa-apa. Iya. Itu namanya tadi. Perempuan lagi. Iya. Oh, Iya. waduh. Itu masalah ya. Ini ideal. Itu kan ya ide. Bahkan idealnya juga ada orang yang bilang, Dok, bahwasanya laki-laki uang laki-laki, perempuan uang perempuan. Di dalam Islam itu juga masuk akal sih. Karena ketika terjadi sesuatu, gono gininya gampang. Oke. Gitu. Tapi kalau aku bilang sama orang-orang yang baru nikah, Ustadz kita jadi gimana Ustadz? Kita duitnya pisah atau kita duitnya bareng? Aku bilang gini, kalau lakimu atau laki-laki, kalau kamu pengen kawin lagi, aku bilang pisah aja. Supaya lebih mudah nanti kalau ada sesuatu. Oh. Contoh kayak gini ya, nih lihat nih ya. Gak usah lu deh, Oke. gue deh. Oke. Gimana? Gue punya satu istri nih. Hmm. Kalau gue mati, Hah? yang dapat adalah keluarga gue, yaitu adalah anak-anak dan istri. Istri. Tapi kalau gue nikah lagi nih, setelah 10 tahun nikah sama dia, gue nikah lagi nih misalnya. Maka kalau gue mati, rumah gue, mobil gue, tabungan gue yang atas nama gue dibagi ke istri dua ini dan anak-anaknya. Ribut nggak nih seperti Oh, Pastilah. sengketa itu Game of Pasti. Thrones. Lu nikah baru setelah 10 tahun. Kita kan pas lagi susah-susahnya nih. Dia Yoi. enak aja, ini punya kita. Tapi waris enggak. Karena dilihat namanya nama siapa. Namanya nama aku ya berarti dibaginya pada anak-anakku. Kalau nama dia cuma dibagi pada anak-anak dia, bukan anak-anakku sama istri yang lain. Oh, Itu I contohnya. see. Artinya jangan dikawinin buat masalah aja. Benar. Makanya Pada karena aku intinya. tidak niat nikah lagi, duitku sama. Oke. Belum niat. Berarti kalau aku sudah mulai misah rekening, Jangan dikawinin di kayak baju itu aja tuh. ya Tapi jangan. Pak Ustadz, mau Ya. nanya nih, Hmm. kan biasanya bini gue tuh kalau udah ada konten-konten TikTok tentang Islam menyenangkan istri itu bakal bawa Langsung rezeki di- itu. Langsung di-share Nah, sak betul. gitu. Tapi memang iya kan. Iya. Nah, ini gimana Rezeki nih? suami Iya. itu adalah kemuliaan istri kan. Iya, betul. Beberapa kita memuliakan istri itu adalah rezeki kita kan. Betul. Benar. Tapi gue sepakat sih Lex. Kenapa? Karena sekarang itu lebih banyak cowok-cowok bajigur daripada cewek-cewek yang bajigur. Setuju sih. Ya enggak sih? Salah Benar. Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan ngomong seperti itu. Gimana? Karena menurut aku ini sekarang sudah kata Pak Ustadz di episode berapa itu ya? Globalisasi. Benar. Dulu waktu kita, Benar aku juga sih masih ini. ingat ya, waktu Sama. kita masih kecil ya, Benar. waktu kita masih kecil tuh kayak Ramadan, puasa kayak gitu, semua tutup. Betul. Ya, yang KTV tutup, kita nggak usah ngomongin baik-baik. Aku nggak suka sih sebenarnya yang baik-baik Ya. ditutup ya, tapi kayak sama kata semua diskotik apa tutup. Ya. Makin lama makin kesini kan tetap buka. Kebuka. Betul. Ya. Benar. Kita nggak ada yang tahu loh, 10-20 tahun lagi mungkin buka semua Buka mungkin. semua. Udah makin menurun toleransi Makin itu, menurun kan. Nah, kita ngelihat juga kayak gini. Dulu kalau misalnya kita ngomong perselingkuhan itu adalah hal yang luar biasa. Tabu. Tabu, luar biasa. Jangan kan Jadi itu loh. lumrah. Dulu kalau perceraian tahun 60, tahun 90, Malu cerai orang. itu malu. Iya. Perceraian itu adalah aib. Benar. Sekarang Perceraian lifestyle. itu Sekarang sekarang lifestyle. cerai, Iya cerai, benar. cerai Iya, itu lumrah. kok, Iya. perselingkuhan itu menjadi biasa. Benar. Bahkan lifestyle. Bukan itu lagi. Sekarang aku karyawanku kan cewek semua. 95% karyawanku cewek. Klinik kecantikan. Tentu Hmm. cewek Oh, semua kan. kirain. Sekarang bukan cuma cowok. Mm-mm. Karyawanmu tuh tanya nih, cowoknya 2. Nih obrolan karyawan dokter Richard nih ya. Ini bukan cuma karyawanku. Aku yakin semua Iya, ngerti yang di maksudnya. sekolah-sekolah
Ya. Mereka tuh kayak sudah dari pacaran aja sudah selingkuh kayak gitu punya. Yang cowok juga sama, nggak ada ininya. Artinya sudah ada pergeseran moral yang Benar. bukan makin baik, Betul. tapi makin bergeser yang jelek. Ya. Perselingkuhan itu kalau aku ngomong, Dr. Richard penyelamat janda glowing Indonesia, paling gampang setiap bulan pasti ada yang cerai. Benar. Pasti ada aja yang selingkuh, tinggal mau ngomong atau Penyelamat janda kagak. glowing ini lucu banget lagi penyelamat Hanya janda glowing. secara fisikal, Dok, tetap menurutku laki-laki lebih potensi. Kenapa? Karena laki-laki punya burung. Benar juga sih. Benar nggak? Benar. Begitu Contoh ya. cewek ada headnya. Bukan. Terus mau bandel nggak bisa jadi nggak jadi tuh. Bukan. Oh, Jadi salah gini. ya. Laki-laki punya burung. Nah, Karena laki-laki itu punya burung, kemana-mana kalau misalnya dia mau naruh burung dia sembarangan nih misalnya, dia nggak rugi. Benar juga. Dia nggak ada bekas, bro. Bahkan dia ada lencana kayak apa ya? Kayak Kehormatan. Kita cewek bilang juga lagi. nggak ada bekas kok. Cewek ada Wow. bekas. Cewek ada bekas. Jangan salah. Ya, Cewek kalau lu pas cewek 9 ada bulan, bekas nggak ada kalau bekas. ada segelnya kok. Masalahnya semua sudah lepas segel, jadi nggak ada. Bukan. Seenggaknya kalau Pendiam cewek gua kalau gitu. Padahal kan, Iya. kalau cewek kalau lupa cabut 9 bulan. Itu bekasnya. Iya itu bekas yang Kalau lain. cowok nggak ada. Artinya Bekas yang lain. secara apa ya namanya? Ya, secara psikologi juga lah. Orang bilang gini, ada banyak tombol untuk bisa menaikkan libidonya perempuan. Harus dipuji dulu, harus foreplay dulu, Iya. harus segala macam dulu. Tapi untuk laki-laki cuma satu tombol. Benar. Telanjang aja udah naik dia. Benar. Usap aja jin keluar itu. Pembicaraan macam apa ini? Balik kan 21 plus kayak kita ya. Enggak, tapi itu habis benar loh. episode ini baru 21 plus ya. Kan Iya, cuma iya. aku kasih tahu bahwasannya perempuan. Jadi gini, aku sering bilang pada perempuan-perempuan, dunia tuh nggak adil. Memang. Kenapa dunia nggak adil? Karena memang laki-laki dalam perkara ini ketika misalnya lu terjadi kecelakaan, lu harus ingat bahwasannya lu Yang ruginya rugi. di dia cewek. Heeh. Oke. Sedangkan laki-laki enggak. Kok tadi kalau aku ngasih nafkah ke orang tua tadi istri misalnya nggak berkenan kayak gimana? Itu yang aku bilang tadi. Itu kan kasusnya juga sama tuh, yang dengan yang tadi. Kalau kita ngasih nafkah ke istri, ke ibu kita, Orang tua. istri kita nggak berkenan, problemnya di kita. Karena kita nggak bisa meyakinkan istri kita. Keterbukaan. Intinya. Bukan hanya keterbukaan, kita nggak bisa yakin. Coba lihat ya, kemarin ingat nggak ada 4 orang bunuh diri dari apartemen? Oh iya, yang dicium istrinya dulu ya. Betul. Tahu nggak di kepala aku apa, Lex? Apa yang dia kasih kajian pada anak-anaknya itu? Gila ya. Oh iya, Itu sama satu-satu anaknya ya? nggak sih? Lah iya, 2 anaknya satu-satu. 15 tahun sama 13 tahun. Oh iya, suami istri sama 2 anaknya. Iya, 50-an tahun sama 13 tahun sama anaknya 13 sama 15 tahun. Aku pikir kajian apa yang dia kasih pada anak-anaknya? Kok dia bisa meyakinkan? Mati syahid. Apa tuh? Apa tuh? Coba mati Gila syahid ya. atau apa? Kita nggak tahu kan? Iya, apa yang Anak-anak. dipleset, apa yang Iya. diplesetin sama dia lu gitu bisa ya. bayangin nggak, Alex? Aku pulang ke rumah terus aku Gila. bilang sama istri sama anak, kita loncat yuk dari gedung lantai 23. Maka Tuhan akan memberkati kita Nah, sama-sama. kira-kira anakku bakal bilang apa? Gila lu. Bapak kita udah gila. Iya pasti. Berarti kan harus ada pendahuluan kan? Iya, iya. Nah, Benar. kalau Doktrin. betul, cowok itu ya, lihat ya, ini kemampuan cowok nih. Cowok itu ya, ketika aku sudah pacaran, dok, tau nggak dok, aku bilang apa? Kalau aku mau dengan siapapun, aku Aku bisa. bisa. Karena aku tahu potensiku kayak apa. Ngerti. Cowok itu speaknya semuanya dewa. Asli. Kasarnya gini Pak Dokter, saya jelek-jelek kayak cowok, kalau jago gocek cewek cakep. Sumpah, nggak harus kaya. Makanya lu kawin. Wah kan, maksudnya gitu ya. Saya jelek-jelek kayak cowok tuh. Kalau nggak Kalau dia jago kawin. Belum gocek, tentu ya, belum bener. tentu cewek. Hmm. Kalau ceweknya jelek belum tentu dapet yang Belum ini. tentu. Iya. Belum tentu, emang itu cowok. Nah ini nih sebelum ke pertanyaan Spek dewa berarti. sebelum ke pertanyaan Semua cowok netizen. spek dewa. Kemarin Kalau sedikit lu nggak bisa ngiyakinin untuk ngasih ke ibu lu, ya berarti lu yang salah, bener nggak? Iya. Gimana? Nah, ini kemarin sebelum kita ngobrol ada satu topik yang menarik nih, Pak Dokter, waktu kita ngobrol soal apa? Kalau mau nikah itu yang enggak ini dulu. Pranikah. Bukan kalau mau nikah secara Islam tuh Taruh. taruh. Nah, Iya. pas kita bahas taruh di tengah ini kamera udah off, terus gua sama Pak Ustadz sedikit ngobrol Lanjut soal podcastnya nih. iya soal kimia tuh sedikit. Nah, ini gue pengen bahas nih Karena ini mereka, baru- kita kasih tau dulu, Lex, mereka tuh nggak ngerti. Kadang-kadang kita itu podcastnya 55 menit, kenyataannya kita tongkrongannya iya, ngomongnya lanjut ngobrol 2 lagi. jam. Kamera mati lanjut lagi. Iya, gimana? Nah, jadi ini kan soal membangun rumah tangga. Karena menurut gue ini harus diangkat Pak Dokter. Kan ini bagus banget. Iya. Pak Ustadz tuh ngejelasin sedikit soal kimia nih. Iya. Yang waktu Iya. nyeritain soal pengalaman orang yang ta'aruf. Iya. Menarik banget karena secara fakta ada kimia-kimia yang Baru keluar. baru keluar Iya. ketika kita menikah tuh
kalau bisa tidak bersentuhan dengan pasangan kita dulu, calon istri kita tuh lebih bagus. Nah ini Betul. Pak Ustadz jelasin ini Iya. bagus banget sumpah. Ini Pak bagus Dokter. nih. Ini penelitian doktoral orang Amerika. Diangkat di TED Amerika. Jadi dia bahas gini, dia tuh bingung karena dia penelitian hormonal. Dia bingung, ini apa yang menyebabkan rumah tangga langgeng dan rumah tangga agak langgeng. Lama dia meneliti, Dok. Terus dia pergi ke tempat neneknya yang sudah usianya sekitar berapa? 80 atau 90 tahun. Neneknya cuma bilang gini, kenapa tahu nggak? Karena lu terlalu cepat naik ranjang. Menarik kan? Karena lu terlalu cepat naik ranjang. Ternyata setelah diteliti ada hormon oksitosin, hormon cinta, dopamin, serotonin dan segala macam. Semua hormon itu diteliti. Hormon oksitosin itu adalah hormon yang bertanggung jawab dengan orang tuh bisa lengket. Merasa nyaman, dia merasa terlindungi, dia merasa bahwa aku pengen sama Oksitosin orang ini namanya? Oksitosin, namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini keluarnya pada laki-laki dan perempuan beda. Tuh kan? Nah ini gimana nih? Pada perempuan, hormon oksitosin ini bisa keluar walaupun tanpa komitmen. Jadi dari awal ketika seorang perempuan sudah suka sama seorang laki-laki, dia sudah siap memberikan semuanya. Semuanya. Walaupun gak ngapa-ngapain nih? Walaupun belum ada status. Belum ada status. Sedangkan laki-laki, oksitosinnya nggak akan keluar kecuali kalau sudah punya komitmen. Menarik kan? Itu penelitian loh. Kita bisa Bertahun-tahun dia meneliti ini nih. bertahun-tahun. Berarti Jadi kalau kalau ada- mengharapkan laki-laki bisa punya komitmen, tunggu punya status. Benar. Benar. Sorry. Jangan Kalau lu mengharapkan laki-laki mencintai lu, harus ada komitmen dulu. harus ada komitmen dulu. Jangan ketemu tiba-tiba check in. Betul. Nah, Makanya laki-laki semuanya Nggak gak ada ada yang mau tanggung jawab. komitmen. Kapan lu nikahin gue? Udah kita jalanin dulu aja lah. Ya, ngegampangin jadi. Nantilah. orang Kok dia lu mikir udah panjang banget dia udah sih? zina. Anda pas jika pacaran mau zina. dengan saya silakan tanda tangan di sini. Nih, tanda Oke. tangan dulu. Check in kita. Nah, itu Iya, benar. terus yang dibahas itu Pak Ustadz pas dia melakukan taaruf dan ketika komitmen terus jadi lebih nempel itu Ya. gimana tuh? Nah, itu tadi ketika laki-lakinya sudah punya komitmen baru dia bisa mengeluarkan hormon oksitosin. Karena laki-laki tuh oksitosinnya baru keluar setelah dia punya komitmen. Nah, ini memang komitmennya adalah sebuah bentuk non fisik. Oke. Ketika dia udah punya ikatan pernikahan misalnya, nah maka dia akan muncul hormon cinta. Baru muncul pengorbanan, baru muncul kemudian cinta. Nah, cuman kan di lapangannya, Pak Ustadz, banyak juga yang Muslim juga di Indonesia nih. Ya. Di lapangannya ya, Ya. dia udah jinah dulu, Iya. Tanda tangan udah dulu. hubungan seks dulu Ya, dia. sudah mencicipi dulu sebelum Udah, membeli. karena Nah, banyak alasan-alasan di lapangan Pak Betul. Dokter trial dulu. Karena Aduh, karena uji kan coba. pilar pernikahan itu ada 3 kan, Iya. relationship, seks sama ekonomi. betul. Nah dia bilang, ya gue nggak mau dong, maksudnya mau uangnya ada, hubungan Iya. terus itunya nggak enak gitu, Iya, gituannya nggak betul. enak. Nah dia pengen trial Iya. dulu, kalau nggak ganti. Gila juga. Itulah kenapa perempuan terus punya otak. Iya. Oke. Iya kan? Ya. Kalau perempuannya nggak punya otak, itu tombol-tombolnya banyak. Itu tujuannya itu tadi, biar dia nggak mudah masuk ke dalam libido. Tapi kalau perempuan sudah libido, dia yang susah keluar. Oh, ini kalau perempuan hyper gitu maksudnya ya? Enggak, semua perempuan, Semuanya. Oke. kalau dia sudah masuk ke dalam nafsu, itu susah keluar. Lu sadar nggak sih? Iya juga sih. Loh, iya bener loh. Iya juga, iya juga. Ini penelitian loh. Ini kita bukan ngomong Gue kosong. nahan di episode selanjutnya aja lah pokoknya. Loh, iya bener kan? Ah. Nah, artinya kenapa perempuan-perempuan tuh dikasih otak yang lebih susah untuk di Cerna. tombol-tombolnya itu loh. Berarti ini banyak yang gagal dalam membangun rumah tangga gara-gara udah Benar. berzina duluan. Benar. Iya. Gampangnya gini. Bosan jadi. Gue pernah nanya sama orang. Jadi pengen nyobain ta'aruf. Contoh ya, ada orang yang berselingkuh nih misalnya ya. Ada orang berselingkuh. Jangan bilang gitu nanti istri lu bilang dapat dari gue. Lanjut. Jadi gini. Keceplosannya lagi. Nah, jadi aku tanya sama orang-orang yang sudah selingkuh ya. Aku bilang gini, salah satu kemudian problem lu kenapa selingkuh, aku tanya sama dia, lu dulu pacaran atau enggak? Terus bilang pacaran. Nah, sekarang aku mau tanya sama antum, apa bedanya suamimu selingkuh dengan dulu pacaran sama kamu? Bedanya apa? Ada bedanya. Artinya, cara paling gampang untuk melihat seorang laki-laki potensi selingkuh atau tidak, dia pacaran. Sederhana. Salah satu kriterianya itu. Iya, Kalau karena dia pacaran dia bisa berselingkuh. Iya, karena nggak ada bedanya. Sama-sama relationship tanpa komitmen. Iya, sama-sama berzina juga. Iya, backstreet kadang-kadang sama-sama takut ketika melakukan sesuatu. Iya benar. Iya kan? Iya. Artinya apa bedanya Lebih coba? bagus ta'aruf. Lebih Makanya. bagus ta'aruf. Artinya ta'aruf itu adalah yang membedakan antara orang komitmen atau tidak. Benar. Makanya di dalam ta'aruf itu ada komitmen. Apa komitmennya? Tanggal nikahnya sudah ada dan dia berani nemuin bapaknya. Oke. Kok kalau misalnya kayak Aziza nih kok, berantem, suami istri berantem. Kayak gimana sih penyelesaiannya? Siapa sih yang harus ngalah Oke. dalam Kal- Islam? Kalau berantem, kita lihat tuh berantemnya nih berantem apa. Aku berantem tiap hari sama istriku. Oh iya, Iya. Berantem tiap hari. siapa Dok. yang nyebelin kok?
Dialah. Kan lagi spek dewa. Iya. Nggak, jadi gini, aku berantem tiap hari sama istriku. Cuma berantem kita Kalau tuh boleh tahu tuh kenapa gitu? Karena apa? Pasti masalah kecil. pasti. kadang-kadang perkara sederhana. Selalu. Perkara sederhana. Contoh ya, yang semalam baru terjadi nih, aku bisa ceritain. Aku tuh nggak suka diburu-buru. Aku nggak suka diburu-buru dan aku nggak suka. Jadi gini, sebelum menikah, aku bilang sama istriku, ada 2 yang aku minta sama kamu. 1, percaya. Percaya dalam arti percaya beneran. Yang kedua adalah dukung aku dalam dakwah. 2 yang nggak boleh dia lakukan. Selain itu aku akan maklumi. 1, murtad. 2, zina. Udah itu aja. Tapi kalau selain 2 ini aku bisa maklumi semuanya dan aku akan rela untuk ngajarin. Dia nggak bisa masak, kita bisa pesan. Dia nggak bisa nyuci, kita bisa nyewa orang dan segala macam. Oke. Nah, suatu waktu karena aku tuh maunya dipercaya, maka aku nggak mau terlihat bahwa aku tuh nggak becus. Semalam dia bilang, Abi besok mau perpanjang mobil. Iya. Aku bilang, aku lagi capek, boleh nggak aku istirahat sebentar? Setelah itu dia bilang, kasih tahu aja di mana, ada di atas atau ada di bawah? Sebentar ya, aku mau istirahat. Terus dia bilang lagi gini. Aku bilang, aku bisa istirahat nggak sih? Aku barusan bilang sama kamu mau istirahat. Setelah itu aku bad mood. Oh. Jelas ya. Setelah itu aku bad mood. Aku bad mood kapan aku selesai? Ya ketika sudah mau itu terjadinya maghrib, aku mau istirahat sebentar, aku pergi maghrib, pas isya aku sudah selesai lagi. Aku sapa lagi, gimana Umi? Dia bilang gini, aku nggak mau ngomong sama kamu. Ngambek, tapi ya ngambek-ngambek di depan anak-anak tuh. Kita tunjukin. Supaya anak-anak ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalah. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kamu kan dari tadi juga kamu bilang kan kamu mau sendiri. Ya udah sendiri aja sana gini-gini. Aku bilang gini. Lucu banget sih dia Terus berdua. aku bilang gini. Komplit banget ya. Asli. Bilang apa? Ya udah minta maaf di depan anak-anak. Ya udah minta maaf ya Bi. Ya udah makasih. Udah gitu aja. Itu bukan mempermalukan ya Pak Ustadz? Enggak. Tapi Karena ngajarin hal yang benar. Ketegasan. anak-anak ngelihat itu malu-malu. Paham maksudnya? Tahu. Ya, karena yang kita kalau aku lagi ribut, aku tutup pintu. Oh, beda itu ceritanya Nggak beda. mungkin. Aku nggak mungkin ribut di depan anak-anak. Bahkan kalau lagi ribut, aku udah pasti nutup pintu. Dia lagi mau ngomong yang penting, sebentar aku tutup pintu dulu. Karena dalam pikiranku adalah aku nggak mungkin ngasih tahu anak-anak kita ngomong apa, kita ribut apa. Dia tahu di luar, kita harus kemudian baik-baik aja. Benar. Ya. Nah itu artinya ributnya, nah aku bilang tadi ribut apa? Kalau ribut dalam koridor visi yang sudah kita sepakati, itu ribut yang diperlukan oleh rumah tangga. Oke. Tapi kalau ributnya di luar visi, itu bikin mumet. Ini sudah hampir 1 jam 30 menit nih. Udah pasti. Lanjut lagi kita nih. Aku tanya satu. Oh iya, boleh. Iya. Dengan permasalahan aku yang 9 tahun itu gitu. Kalau aku tinggalkan tuh salah? Enggak. Bahkan dari hari pertama. Makanya aku bilang gini, tujuan pernikahan tuh nanti kalau kita bahas lagi ada 4. Tujuan pernikahan. Tadi kan kalau Mbak punya 3 kriteria ya. Diri pegangan. sendiri, anak, dan orang tua. Ya. Tapi kalau di dalam Islam, kriteria pernikahan ada 4. Aku singkat aja, aku nggak usah bacain ayatnya. Yang pertama adalah visi. Kita mau nyari apa nih? Karena kalau ini sudah nggak ada, mesti bosen. Dibangun rumah tangga ini ya. Bangun rumah tangga. Gampangnya gini deh. Lu tau nggak kenapa orang-orang bisnis, lalu kemudian bisa pisah bisnis? Karena udah beda visi, beda Begitu pendapat. mereka bareng-bareng, mereka bilang, aku nggak akan mungkin tanpa dia. Tapi begitu satu orang mikir, Oh, kayaknya bisa sendiri nih. dia nggak Sanggup nih gitu. Kalau visi yang mau dicapai untuk nggak berdua lagi atau berlima lagi dan segala macam, ngapain kita berlima atau bertiga atau berdua? Itu paling banyak terjadi pada rumah tangga. Nikah nggak pakai visi. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ini visi ya. Yang mau diraih apa? Karena selama ini ada, kita akan ngomongin itu terus. Ya. Dan tenaga kita akan habis di situ. Duit kita akan habis di situ. Itu yang pertama. Dan itu banyak mentolerir yang lain. Yang kedua adalah baru yang namanya sakinah. Sakinah tuh feel at home. Siapa itu sakinah? Istri kita adalah sakinah kita. Istri kita adalah rumah kita. Nah, itu yang kedua. Sakinah itu adalah begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah ini cinta bersifat fisik. Ya, itulah. Ya, Nah, itu termasuk. Pokoknya fisik semuanya. Fisik. Ya. Yang keempat, cinta bersifat non fisik. Itu rahmah namanya. Oke. Nah, itu bisa dibilang anak. Oh. Nah, maka kalau 4 ini terkompromis, kita boleh minta cerai. Suami kita mohon maaf. Tapi ini dalam Islam nanti ya, kan Ko, ya? dia ngomongin ini kan, ini kan lagi musibah, lagi Ya. buta Iya. atau lagi apa gitu ya kan. Kok kamu tega sih ninggalin dia pas lagi jelek kayak gitu, pas lagi terpuruk gitu. Ya, makanya kita harus belajar untuk melakukan sesuatu itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita melakukan karena Allah, kita harus benar-benar yakin bahwa kita mencintai Allah lebih dulu daripada yang lain. Benar. Itu problemnya. Nah, maka itu layer-layernya ada banyak nih. Termasuk nanti layernya aku bahas nanti. Tadi kan aku sudah sampai layer pada memilih pasangan. Ternyata nanti memilih pasangan ini ada sangat hubungannya dengan menata diri. Karena kita akan attract orang yang sama. Kita akan attract frekuensi yang sama.
Tarik Artinya, menarik ya. besok nanti kalau Mbak Aziza sudah selesai misalnya masalahnya, Mbak mau memperbaiki hidup, itu dimulai dengan memperbaiki Mbak sendiri. Lalu kemudian ketika Mbak sudah memperbaiki Mbak sendiri, baru attract orang yang akan lebih baik. Mengenai omongan orang, ya itu ada cerita bapak sama anak jual keledai, tahu dok? Bapak sama anak mau jual keledai, keledainya udah tua banget, maka mereka mau jual. Maka kemudian anaknya bilang, bapak kita kan mau jual keledai ke kota, kan agak jauh nih pak, bapak naik ke atas aja pak. Kan bapak saya mau menghormati bapak. Lewatlah mereka sebuah kampung. Kampungnya bilang, bapak macam apa itu? Kok tega mana? Kok tega banget itu anaknya di bawah, dia di atas. Padahal anaknya masih kecil gitu. Bapaknya dengar terus bilang, ya udah nak kamu naik ke atas, aku turun ke bawah. Bapak goblok gitu ya. Nah, lewat lagi. Anak macam apa tuh, nggak berbakti, durhaka dia tuh. Ya benar. Masuk neraka tuh anak. Kenapa bapaknya susah-susah di bawah, dia di atas. Dua-duanya naik. Orang bilang, gila tuh dua orang nggak mikir apa keledai kayak gitu. Kasihan gitu kan. Keledainya kesian lah. Masa keledai udah tua gitu dinaikin berdua. Dua-duanya turun. Orang bilang dua orang goblok banget. Ada keledai nggak dinaikin. Akhirnya apa yang terjadi? Semua sudah kita coba kecuali satu. Kita angkat keledainya. Lebih goblok lagi ya. Nggak ada kebaikan dari nurutin orang lain. Apalagi nurutin orang lain yang nggak ngasih makan kita. Nggak ngasih kita kemudian ilmu. Nggak ada habisnya. Dan nggak peduli sama kita. Ngapain? Iya, betul. Oke, kita baca. Ini sudah sampai offside jauh banget ya. Jadi kita nggak usah baca pertanyaan netizen ya. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi. Ini kan poligami juga masuk ke dalam agama. Masuk dalam ini ya. Hah? Udah bayar, kesian udah bayar. 70 udah bayar. Kita layanin yang bayar. Tuh, kalau nggak bikin satu latu lagi aja nanti biar panjang. Iya, Anda jika ingin bertanya dan bisa langsung kita bacakan, silakan masukkan gift ya. Nanti kita akan bahas satu lagi. Langsung jadi priority pokoknya ya. Iya. Dokter tolongin kepala saya sakit. Semoga konten ini dibaca dan saya dapat jawaban dari pertanyaan ini. Saya sedang menjalin hubungan dengan seorang pemuda Nasrani. Wah. Seperti biasa, ketika dua orang beda agama pasti saling menawarkan untuk masuk ke agama masing-masing. Nah, saya tanya konsep keimanan dia kan, terus dia bilang percuma dong aku ibadah ritual agama kamu, tapi di hati aku masih ada Yesus. Oke. Dengan kata lain, keimanan itu bukan sesuatu hal yang kita lakukan, tapi ada yang kita yakini sepenuh hati. Terus saya kerja di Taiwan. Yang mana majikan saya beragama Buddha. Terus waktu saya bilang saya berpuasa, dia bilang nggak apa-apa kalau selama di Taiwan nggak puasa juga. Karena kerja kan capek, yang penting hatinya terus terkoneksi dengan Tuhan. Kadang-kadang dokter ini bagus juga ya. Nah, itu mengganggu pikiran saya. Kalau semua konsep keimanan itu sama-sama meyakini dengan sepenuh hati, terus kenapa harus ada banyak Tuhan? Iya, oke. Ini pertanyaan banyak loh ini. Banyak nih, yang pertama Tapi beda agama. Betul, aku coba jawab ini ya. Aku mau jawab mulai dari yang pertama. Di dalam hatiku juga ada Yesus loh. Bahkan kemarin kan kita bahas di dalam Yaumil Kiamat, bahwasanya aku yakin Yesus itu akan datang. Aku yakin Yesus itu akan datang dan dia akan menyelesaikan urusannya dengan Dajjal. Itu kan dalam hatiku. Berarti Muslim itu meyakini Yesus. Nah, makanya kemudian dalam salah satu surat dari Rasulullah Muhammad kepada Raja Heraklius. Jadi Rasul pernah ngirim surat kepada Raja Heraklius, The Great Heraklius, yang bawa salib suci dari Persia balik lagi ke Yerusalem. Dia dalam suratnya begini, masuk Islamlah, maka Allah akan kasih kamu 2 pahala. Apa itu 2 pahalanya? 1, beriman pada Yesus. 2, beriman pada Muhammad. Artinya apa? Aku pikir salah satu benefit menjadi seorang Muslim adalah aku bisa beriman pada Yesus dan Muhammad. Aku nggak nolak Yesus. Gitu. Itu yang pertama tuh. Nah, terus ada banyak lagi yang lain. Nah, kalau bawa tuh masalah lain lagi tuh. Aku juga sempat ada kecewa sih. Aku juga sampaikan dengan kalian ya. Waktu aku bikin Palestina dengan Israel kemarin, aku ada kecewa. Banyak yang bilang semoga Yesus memberakimu. Itu paling banyak itu komentarnya gitu. Aku kecewa banget sih. Karena kan Yesus juga sangat dihargai di agama Islam ya. Jangan salah. Kan sebenarnya kan semoga Yesus memberkatimu kalau di agama Katolik ya. Tapi dipelesetin orang, justru Muslim yang ngomong kayak gitu itu memalukan. Aku aja ngelihat itu malu kayak gitu. Itu kalau dia ngomong dengan sungguh-sungguh, itu dia termasuk orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda kekufuran. Karena termasuk daripada tanda-tanda keimanan adalah beriman kepada nabi-nabi yang pernah diturunkan, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Ya. Gitu. Karena kasihan sendiri lihat mereka. Itu di episode kemarin tuh. Betul. Islam yang kasihan sendiri aku ngelihatnya kadang-kadang tuh nggak nyampe. Kayak kata lu speknya kagak nyampe. Jadinya ngeheng kan? Kalau menurutku tuh gini, ada banyak orang-orang toksik di Islam. Ternyata sebelum dia masuk Islam dia juga sudah toksik. Oh, pantes. Contoh ya misalnya, mohon maaf ya, ada beberapa etnis-etnis tertentu yang sebelum dia Islam pun dia mandang cewek itu warga negara kelas 2.
Ada beberapa etnis tertentu. Ketika dia Islam, yang dia ambil adalah dalil-dalil yang nguntungin dia. Sementara kemudian dia nutupin dalil-dalil yang nggak nguntungin dia. Tapi memang dari dulu memang sudah begitu. Jadi Islam nggak Islam juga sama. Nah itu kalau kalian tanya dengan aku ya, kenapa aku bikin acara ini? Karena memang aku pengen, ini pengalaman pribadiku. Aku ngelihat Islam, aku suka, aku bagus ya. Tapi ada beberapa yang pandanganku, menurutku dari kecil ya. Karena kan kita dari kecil kan, non-muslim, dan kita nganggap, wah ini ada jeleknya. Dan aku pengen ngerubah itu semua dari belajar kita sama-sama kayak gitu. Ini bukan Islam loh. Ini bukan yang Islam tuh yang kayak gini loh. Islam tuh yang benar tuh seperti ini. Itu tuh yang pengen aku. Makanya kan aku juga sedih banget, Dok. Aku sedih banget dengan orang-orang nggak bisa jaga lisan. Karena kenapa? Coba bayangin, Dok. Rasul pernah ditanya begini. Ya Rasulullah, mungkin nggak orang-orang Muslim itu berzina? Kata Rasul mungkin. Mungkin nggak orang-orang Muslim itu membunuh? Mungkin. Tapi ditanya lagi, mungkin nggak orang Muslim itu berdusta? Harusnya enggak. Harusnya? Nggak, kata Rasul nggak. Artinya apa? Kualitas yang paling terasa dan paling terlihat ketika orang masuk jadi Islam adalah lisannya lebih baik. Oh, lisannya jadi lebih baik. Itu ada hadisnya. Jadi kalau ada yang komentar tidak lebih baik, berarti Anda belum merepresentasikan kalau ada Islam orang dengan baik. pisu-pisuan, caci maki dan kayak tadi itu yang kasar. Pisu-pisuan kan banyak ya. Ada pisu-pisuan yang mendekatkan orang dengan orang lain, yang menandakan kedekatan. Semoga Dr. Richard makin sadar. Semoga Felix Shaw makin beriman. Semoga itu beda ya doa ya. Itu aja perlu kita lihat karena nanti kita bisa bedah. Tapi ya oke lah, masih oke lah. Cina kampret lo. Nah. Kasar lo. Apa bajigur gitu, tolol. Rasis. Ya, itu, kayak gitu. bukan mencerminkan Islam sama sekali ya. Itu tadi kan dari mulutnya itu kan tadi Betul. kan. Karena yang pertama, kualitas pertama yang terkendali ketika orang sudah jadi gini. Pertama kali ketika otak itu naik, pertama kali yang naik ini lisan. Makanya kan contoh ya, kalau misalnya kemaluan, yang pertama kali terpengaruh adalah otak. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya otaknya naik, yang bisa dikendalikan ini. Lisan. Yang kedua ini. Betul. Kan kita udah bilang kan kemarin. Mulut dulu ya. Mulut ada dua aja. sama kemaluan. Puasa tentang mulut dan kemaluan. Oke. Tentang menahan keinginan mulut dan keinginan kemaluan. Oke. Kita tutup kali episode ini nih. Oke, jawab dulu Pak Ustadz. Sudah bayang, siap. Oke. Beda agama. Oke, yang tadi yang pertama adalah beda agama. Jadi gini, teman-teman sekalian, yang namanya cinta itu beda dengan berumah tangga. Itu beda. Jadi jangan campurkan antara cinta dengan rumah tangga. Aku jatuh cinta sejak kelas 6 SD. Tapi aku baru siap berumah tangga ketika aku sudah ngerti ilmu-ilmunya. Oke. Nah, jadi jangan dicampurkan. Kalau lu mau tentang cinta, ya berarti apapun lu bisa tabrak. Tapi kalau lu mau berumah tangga, maka agama itu adalah termasuk konsiderasi yang paling besar. Karena nanti itu mengendalikan kecenderungan, itu mengendalikan kemudian pola pikir, apa yang kita oke dan apa yang kita nggak oke dan segala macam. Orang yang sama agama aja sering ribut. Benar. Kayak aku. Gitu kan ya. Ini kayaknya cinta beda agama harus 1 episode deh Pak Dokter. Bisa. Ini banyak banyak Pelajarannya. korbannya ini banyak. Menghadirkan cinta beda agama ya. Banyak ini. Ya udah ada, dia sama istrinya. Salah satunya. Iya. Ya, tapi banyak Loh, kasusnya. kita datangin Ya, aja gini, nih dia ya. Karena mitosnya cinta beda agama. Pas sama yang satu agama dapatnya dia busuk, pas beda agama dapatnya dia yang baik. Nah, Ya, itu mitosnya tuh. Iya. Oke, kita tambah 1 episode ya. Itu khusus itu harus. Ayo. Karena Harus itu. aku juga setuju. Justru aku pengen against Pak Ustadz nggak hari apa-apa. ini. Nanti kita akan buktikan. Karena kan Pak Ustadz bilang tadi kan, berarti kan harus sama agama ini kan. Ya. Kalau aku sih berpikir kayak yang like oke-oke aja sih. Nah, nanti kita menurutku. bahas. Asal bisa buat yang like jadi Kalau gue lebih spesial baik. kasus, kalau gue kasusnya spesial. Sebenarnya itu Apa yang lu spesial? gue kasih spoilernya ya. Gue kasih spoilernya. Tahu nggak orang-orang pas komen kemarin apa? Orang-orang bilang gini, Yonglex sama Felix itu mikirnya sama ya. Nah, kita harus mikir dulu agama ini apa. Kalau kita cuma mikir agama itu cuma ritual, itu salah, jelas. Kalau agama cuma ritual, maka bisa jadi orang-orang ada yang Islam lebih cocok dengan agama Kristen. Tapi kalau agama adalah way of life, way of think, itu beda. Oke. Oke, kita akan sambung lagi karena ini episode yang menurutku sampai sepanjang ini salah satu yang paling seru ya. Satu yang paling seru. Jadi kalian silakan tulis di kolom komentar. Kalian pengen apa lagi sih? Tema apa yang diperpanjang? Iya, Kita perpanjang. Kita buat lebih dibikinin seru. jilid 2-nya. Kita Ya, mungkin dan ini kalau jilid yang 2. tadi pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, nanti akan kita flashback. Ya, nanti boleh. ada Ada beberapa yang dijawab poligami. tadi. Gue belum ngomongin poligami. Gue belum ngomongin kalau kita Monogami belum? kalau kita menemukan cinta kita yang lain. Asik. Sebagai laki-laki kan, yang Lex misalnya, jangan gue deh. Itu masuk di cinta beda agama tuh sekalian tuh. Dia menemukan cinta dia yang lain. Oh, berarti judulnya cinta-cinta yang terlarang.
Nah, boleh juga itu. Boleh juga itu. Cinta-cinta yang terlarang. Nah, dan lain sebagainya banyak banget lah Bisa kalau kita rumah filmin tuh. tangga. Oke. Thank you semuanya. Ya. Mohon support kami terus. Bye. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.